Langkah kaki orang barbar timur berlanjut sementara semua orang ragu-ragu. Orang-orang barbar dengan cepat berkumpul dan bergerak untuk membentuk cincin yang mengelilingi Laguna Guntur. Kemudian, mereka mengacungkan busur mereka dan menatap mereka dengan kejam. Praktisi bela diri dari setiap kekuatan dari tanah kekacauan memasang ekspresi yang sama suramnya dengan air yang tercemar. Sesekali, mereka akan melihat Laguna Guntur di belakang mereka, masih berjuang untuk membuat keputusan. Mundur untuk sekarang. Qinlai mengertakkan gigi, menjadi orang pertama yang berpaling. Dia dengan enggan bergerak ke arah yang berlawanan yang belum dicapai oleh orang-orang barbar timur. Sial, Du Xiangyang mengutuk dengan marah, juga berbalik. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya muram. Sue Moyan dan Pan Qianqian menghela nafas tanpa daya. Culi hanya memeluk mayat He Wei dengan erat, menolak untuk bergerak. Kita harus pergi sekarang, Culi. Kami akan kembali lagi nanti, kata Qinlai lembut. Culi tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Qinlai, tembakan cahaya dingin yang keras dari matanya. Niat membunuh yang menakutkan muncul di dalam diri mereka. Qinlai mengangguk. Meskipun memasuki yang tercepat, kekuatan yang masuk ke Laguna Guntur gagal mendapatkan satu mata air jiwa murni. Sebaliknya, mereka meninggalkan 8 mayat. Ini berarti merebut mata air jiwa murni tidak semudah yang dibayangkan semua orang. Kata-kata Qinlai membawa harapan di wajah mereka, dan mereka dengan cepat setuju dengannya. Bahkan Culi tanpa kata-kata berdiri. Kami yang terjauh dari barbar timur. Ayo pergi, seru Qinlai. Menjadi kelompok pertama yang mundur, semua orang mengikuti jejak Qinlai dan pergi tanpa melirik Laguna Guntur. Kelompok Qinlai telah mundur. Su Yan berteriak kaget. Para pemimpin dari 3 pasukan yang tersisa memfokuskan tatapan tajam mereka pada Qinlai. Feng Yiyu, Yu Men, Huang Zuli, dan Ye Yihao berhenti sejenak, bertukar pandang, lalu mengertakkan gigi dan berteriak, mundur. 3 kekuatan di bawah kendali mereka berbalik dan menuju ke arah di mana kelompok Qinlai telah melarikan diri. Mereka bergerak seperti kilat, takut tertinggal. Di arah yang berlawanan, Shen Ye, pemimpin barbar timur, menyeringai dan tertawa jahat. Kejar mereka sejauh 250 km. Dia berteriak. Lusinan orang barbar timur mematuhi perintahnya, menyerang musuh mereka dan mengaum seperti kawanan binatang buas. Tanah terlarang petir sekali lagi menjadi lokasi kejadian luar biasa. 4 kekuatan yang mewakili tanah kekacauan membuat lari gila-gilaan ke rawa-rawa di bawah pimpinan Qinlai. Kultus Fudo Hitam, Sekte Artefak Surgawi, dan Gunung 10.000 binatang mengikuti kelompoknya dengan cermat, takut tertinggal. Lebih jauh ke belakang, lusinan orang barbar timur menarik busur melengkung raksasa mereka, menghujani mereka dengan panah seperti hujan meteor. Hujan panah yang terus-menerus mengeluarkan suara siulan melengking, menembak ke arah 3 kekuatan tanah kekacauan. Jeritan darah mengental terdengar saat praktisi bela diri dari 3 keluarga besar menjadi korban hujan panah dan meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Hahaha, apakah ini yang disebut elit tanah kekacauan? Mereka praktis mati dalam satu tembakan. Suatu hari, kita orang barbar timur akan memasuki tanah kekacauan dan memandikan mereka dengan darah. 9 pasukan peringkat perak besar dari tanah kekacauan telah membunuh terlalu banyak anggota klan kita. Mereka harus membayar perbuatan tercela mereka dengan darah. Potong kepala mereka dari tubuh mereka dan berikan kepada saya. Mereka adalah piala kami. Orang-orang barbar timur bersorak dan berteriak saat mereka berlari, sesekali menembakkan panah dan membunuh praktisi bela diri di belakang kelompok yang melarikan diri. Kelompok Qinlai berada di depan kelompok itu dan berada di luar jangkauan tembak, jadi tidak ada dari mereka yang terkena. Pengejaran yang meriah ini berlangsung selama beberapa ratus kilometer sebelum Qinlai tiba di sebuah bukit yang pendek dan terpencil dan tiba-tiba berhenti. Dia menutup matanya dan merasakan area itu, lalu berkata, kami baik-baik saja sekarang. Semua orang dalam kelompoknya melambat hingga berhenti, mengambil posisi di sekelilingnya. Dari sudut pandang mereka yang tinggi, mereka melihat ke belakang dan menyaksikan Black Fudo Cult, Celestial Artifact Sect, dan 10.000 Beast Mountain. Praktisi bela diri dari 3 kekuatan masih panik melarikan diri dari serangan gencar mengejar panah. Orang barbar timur sangat ahli dalam memanah. Kecakapan mereka telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga hampir setiap dari mereka adalah penembak jitu yang luar biasa, jelas Sue Moyan dengan suara lembut. Orang-orang barbar timur hidup di dunia yang merajalela dengan binatang buas dan ras jahat. Lingkungan mengerikan tempat mereka dilahirkan memaksa mereka untuk menjadi pejuang pemberani dan kuat yang tidak takut mati. Antara tanah kekacauan dan barbar timur, siapa yang diuntungkan? Qinlai bertanya. Kami melakukannya, tentu saja.
Du Xiangyang tersenyum bangga. Orang-orang barbar timur mungkin tangguh dan tidak takut mati, tetapi praktisi bela diri tanah kekacauan juga tidak mudah menyerah. Kami memiliki lebih banyak ragam seni roh dan artefak roh yang lebih maju. Keuntungan yang diberikan oleh artefak roh kita yang kuat saja dapat menekan orang barbar timur dan tidak memberi mereka ruang untuk bernafas, belum lagi fakta bahwa kita lebih pintar. Orang-orang barbar timur adalah orang-orang yang suka berperang, tetapi semua invasi mereka terhadap kita telah berakhir dengan buruk bagi mereka. Pan Qianqian mengangkat kepalanya dan berkata, orang-orang barbar timur tidak memiliki pengrajin yang terampil, jadi mereka tidak dapat memalsukan artefak roh tingkat tinggi untuk diri mereka sendiri. Mereka kekurangan artefak roh terbang, artefak roh ofensif, dan artefak roh pertahanan skala besar. Akibatnya, orang-orang barbar timur tidak bisa menang dalam banyak pertempuran. Bahkan, kami akan mengejar mereka sepanjang perjalanan kembali ke wilayah mereka. Sayangnya, wilayah mereka memiliki medan khusus dan tanah terlarang yang tidak diketahui yang memungkinkan mereka lolos dari genggaman kita. Mereka bahkan dapat menggunakannya untuk membuat kita lengah dari waktu ke waktu, menyergap kita. Jadi orang barbar timur tidak seseram yang kita kira. Qin Lai bertanya. Tapi masih banyak, kata Pan Qianqian pahit. Kalau begitu kita akan membagi mereka dan membunuh mereka secara perlahan. Luo Chen berseru dengan keras. Betul sekali. Qin Lai tersenyum. Chu Li menurunkan tubuh He Wei dengan lembut dan melangkah maju. Apa rencanamu, Qin Lai? Dia bertanya dengan suara muram, memperhatikan tiga kekuatan lainnya berlari menuju puncak bukit tempat mereka berdiri saat ini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan, semuanya? Qin Lai menyipitkan matanya. Ada terlalu banyak orang barbar timur. Dengan jumlah kami, akan terlalu sulit untuk menangani lebih dari 200 dari mereka sekaligus. Du Xiangyang mengusap dagunya, diam-diam menatap Sue Moyan sebelum berkata, mungkin, kita harus mengesampingkan perseteruan kita dengan Sekte Black Fudo untuk saat ini. Apa yang kamu katakan? Saya mengerti. Sue Moyan mengangguk sedikit. Kalau begitu mari kita bunuh orang barbar timur dulu. Qin Lai menyatakan. Baik, dari posisi mereka di puncak bukit, kelompok Qin Lai melihat ke bawah kelusinan praktisi bela diri yang mengangkat bagian belakang dari tiga kekuatan besar. Semuanya milik Black Fudo Cult dan tiga keluarga besar. Sayang sekali aku kehabisan bom mendalam Terminator. Kalau tidak, saya akan membiarkan mereka semua mati dengan mengerikan meskipun ada 200 orang barbar timur. Chu Li mendesis dengan suara serak. Saat dia berbicara, Chu Li melepaskan artefak rohnya. Pakaiannya berubah, menjadi baju besi yang dihiasi dengan bintang-bintang yang bersinar cemerlang dan memancarkan energi roh yang kuat. Sekarang mengenakan baju besi roh bersinar dengan cahaya bintang, Chu Li melayang ke udara, tergantung di atas bukit pendek. Tiba-tiba, setitik cahaya muncul dari dalam armornya. Badai pasir mengalir. Puluhan ribu bintang kecil yang berkilauan mengalir dari setiap pori-pori tubuh Chu Li, dengan cepat membentuk badai kekerasan di sekelilingnya. Namun, kekacauan hanya berlangsung sesaat sebelum Chu Li memutar badai pasir emas ke arah orang barbar timur. Di mata badai dahsyat, bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyerupai pasir halus mengelilingi Chu Li. Namun, pasir emas ini memiliki aura tajam seperti pedang. Cukup, suara mendesing. Chu Li pada dasarnya telah menjadi badai pasir emas yang berputar di udara dengan kekuatan destruktif. Badai emas bertemu hujan panah, turun ke bawah pada tiga kekuatan sementara langsung menghancurkan mereka menjadi partikel cahaya saat bersen Mahadewa. Saat Song Tingyu melihat serangan Chu Li, dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut berseru, apakah ini kekuatan sejati Chu Li? Pemandangan itu mengejutkan Qin Lai dan Xie Jingxuan juga. Mengenakan armor roh bintang, Chu Li dengan jelas mengembangkan seni roh yang berhubungan dengan bintang. Namun mereka bertiga dari benua Scarlet tidak pernah mengira dia akan terbang ke langit dan menciptakan badai yang dahsyat, berniat menggunakan kekuatannya untuk mengamuk. Chu Li jelas lebih mahir menggunakan seni roh badai pasir. Qin Lai tanpa sadar menatap Luo Chen, Sue Moyan, Du Xiangyang, dan yang lainnya. Dia memperhatikan bahwa mereka semua memasang ekspresi tenang, jelas tidak terkejut sama sekali. Sepertinya mereka sudah tahu tentang kemampuan sebenarnya Chu Li dan bahwa kekuatan dan ketenarannya tidak berasal dari bom mendalam Terminator saja. Chu Li pasti yang terkuat dari semua pendering yang memasuki makam dewa. Du Xiangyang berseru dengan lembut. Qin Lai diam-diam mengangguk. Segera setelah Chu Li mengambil tindakan, Luo Chen menyalurkan energi roh ke pedang tajam yang dia pegang. Kemudian melesat ke arah orang barbar timur seperti seberkas cahaya. Cahaya muncul dari ujung pedang, menjadi beberapa puluh meter panjangnya. Itu berisi ketajaman yang tak tertandingi, menyerupai pisau yang bisa memotong ruang, dan auranya sama menakutkannya.
Kemudian, Sue Moyan tiba-tiba duduk di tanah. The Illusory Demon Orb di tangannya melayang menjauh darinya, naik tinggi ke udara. Begitu mencapai ketinggian tertentu, seolah-olah sepasang mata cerah muncul di langit, mengamati pemandangan yang terjadi di bawah. Sosok yang indah dan tidak jelas bisa dilihat di dalam bola itu. Jika seseorang melihatnya dari dekat, mereka akan menyadari bahwa sosok itu adalah Sue Moyan. Wajahnya di bola itu tampak seperti hantu putih. Dari barbar timur di bawah Illusory Demon Orb, mereka yang mengangkat kepala untuk melihatnya mengalami perubahan aneh. Wajah mereka menjadi kosong, tatapan bingung di mata mereka. Mereka tampak seolah-olah mereka telah melihat seseorang yang mereka sayangi di dalam Illusory Demon Orb. Penampilan cantik Sue Moyan di Illusory Demon Orb tampaknya mampu memengaruhi hati siapapun yang melihatnya, secara ajaib menampilkan ribuan orang sekaligus. Banyak orang barbar timur tersesat dalam ilusi, bahkan yang tingginya lebih dari 2 meter, memiliki kulit sekeras granit, dan membawa sekeranjang kepala manusia di punggungnya. Ibu, orang barbar besar itu bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, tiba-tiba berhenti. Air mata benar-benar menggenang di matanya. Setidaknya setengah dari lusinan orang barbar timur kehilangan akal sehat mereka karena kekuatan magis orb iblis ilusi dan membeku di tempat mereka berada, tidak dapat bergerak lebih jauh. Badai pasir emas Culi dan bilah tajam Luo Chen yang tak tertandingi memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh orb iblis ilusi Sue Moyan, menyerbu ke tengah-tengah orang barbar timur. Jeritan kebinatangan terdengar saat orang barbar timur pertama ditelan oleh badai pasir, mengakibatkan orang barbar yang linglung bangun satu demi satu. Pada titik ini, praktisi bela diri dari Black Voodoo Cult, Celestial Artifact Sekte, dan 10.000 Beast Mountain akhirnya bereaksi, tiba-tiba berbalik untuk melepaskan artefak roh dan serangan balik masing-masing. Bangun dari linglung akibat ilusi, raksasa barbar timur melolong ke langit seperti binatang buas yang kehilangan induknya. Segera setelah itu, dia memukul tanah dengan tinjunya. Tinju berbatu raksasa barbar itu menghantam tanah, menyebarkan energi roh kuning cerah dan menciptakan suara gemuruh yang aneh. Retakan, tanah abu-abu dan berlumpur di permukaan rawa berubah menjadi panah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke area di depan raksasa barbar timur. Panah abu-abu gelap ini membawa sejumlah energi yang menakutkan. Mereka menyerupai ular saat mereka berbelok ke arah 3 kekuatan praktisi bela diri, juga menargetkan pusat badai pasir tempat Culi berada. Raksasa barbar timur melolong terus-menerus, menjadi marah dan menginjak 3 kekuatan yang baru saja berbalik. Dia menabrak praktisi bela diri keluarga Lin seperti batu besar, menghancurkan tulang pria itu. Bunuh mereka semua, Yan Min. Banyak orang barbar timur berteriak. Mereka semua tampak bersemangat saat mereka melihat sekutu raksasa mereka, mata berkilauan dengan kekerasan. Retakan, raksasa barbar timur yang disebut Yan Min, berlari ke arah praktisi bela diri lain, salah satu milik keluarga Xiaohu. Dia menabrak praktisi bela diri itu seperti binatang raksasa yang terbuat dari besi dan batu. Praktisi bela diri itu mengambil napas terakhirnya di udara, dan energi hidupnya menghilang bahkan sebelum dia menyentuh tanah. Pada saat yang sama, puluhan ribu panah lumpur yang dibentuk oleh Yan Min jatuh ke pusat praktisi bela diri Black Voodoo Cult seperti hujan rawa. Serangan ini mencegah Black Voodoo Cult, Celestial Artifact Sekte, dan 10.000 Beast Mountain dari segera melepaskan serangan balik hiruk-pikuk. Zes! Energi membentang dari pedang Luo Chen, memperpanjang panjang bilahnya beberapa meter. Itu melonjak ke medan, mengiris pinggang 3 orang barbar timur. Pedang itu sepertinya menembus ruang, seolah-olah ketiga orang barbar itu hanyalah renungan. Pedang berujung energi terus berputar di udara di atas orang barbar timur, memanen nyawa ke kiri dan ke kanan. Pada saat yang sama, Culi menyelimuti banyak orang barbar timur dengan badai pasir emasnya. Darah mewarnai badai emas dengan sedikit warna merah di tengah jeritan para korbannya. Darah akan sering menyembur dari badai, membasahi tanah di sekitarnya. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Culi jelas sedang melakukan pembunuhan. Ini adalah... Ye Yihao awalnya melihat ke langit dengan ketakutan, khawatir bahwa serangan Culi dan Luo Chen akan menargetkan mereka juga. Namun dia terkejut menemukan bahwa pedang Luo Chen, Culi dalam badai pasir emasnya, dan bahkan Illusory Demon Orb milik Sue Moyan telah terbang tepat di atas mereka dan langsung menuju barbar timur. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Ye Yihao sadar dan berkata dengan sinis, bunuh orang barbar timur dulu. Bunuh orang barbar timur dulu. Feng Yiyu dan Yumen juga berteriak. Barikade pedang bulan. Feng Yiyu melemparkan cincin spasial ke udara, ekspresi muram di wajahnya. Banyak bilah sabit perak cerah langsung muncul, menutupi langit di atas sekte artefak surgawi seperti payung ilahi.
Mata Feng Yiyu bersinar dengan cahaya perak saat dia menggunakan kesadaran pikiran dan energi rohnya untuk mengendalikan artefak roh. Moonblade Barricade memiliki kemampuan ofensif dan defensif. Saat dipanggil untuk situasi saat ini, bilah cahaya bulan sabitnya bekerja bersama-sama untuk menciptakan penggiling daging literal yang bersiul ke arah orang barbar timur. Setiap orang barbar timur yang gagal menyingkir tepat waktu dipotong-potong oleh pedang perak itu. Jeritan darah mengental bisa terdengar saat lengan dan kaki hilang. Beberapa dari mereka langsung dipenggal. Lepaskan serangga Fudo. Mari kita lihat apakah orang-orang barbar timur ini memiliki kemampuan untuk menguasai seluruh makam dewa. Huang Zuli tertawa dingin. Kalajengking langit kristal hitam dan ratu kelabang bersayap 8 muncul dari tubuhnya dan tubuh Ye Yihao dan mengeluarkan suara siulan melengking. Asap hitam membuntuti di belakang mereka saat mereka terbang menuju barbar timur. Yumen berputar dan menyerang orang-orang barbar dengan lolongan rendah. Membunuh mereka. Dan begitu saja, pertempuran berdarah dimulai. Setiap orang di sisi timur barbar berhenti sejenak, mengumpulkan kekuatan mereka untuk menarik busur mereka. Mata mereka memancarkan haus darah, dan busur serta anak panah mereka melonjak dengan aura energi roh yang menakutkan. Setiap orang barbar timur mampu dengan sempurna menyalurkan seni roh yang mereka kembangkan ke dalam busur dan anak panah mereka. Beberapa anak panah menyerupai es yang tajam dan yang lainnya terbakar dengan nyala api yang berwarna-warni. Beberapa bahkan bersinar dengan cahaya metalik yang menyilaukan yang cukup tajam untuk menembus langit. Api, dipicu oleh teriakan eksplosif itu, semua jenis panah melesat ke udara. Hujan panah baru ini, yang dipenuhi dengan energi roh halus dari barbar timur, beberapa kali lebih kuat dari panah sebelumnya. Bahkan dari posisinya di atas bukit terpencil, Qinlai bisa merasakan betapa menakutkannya energi roh dari panah-panah itu. Sepenuhnya jenuh dalam energi roh, panah itu tidak lagi normal. Energi di dalam diri mereka cukup untuk meledakkan seorang praktisi bela diri Nether Passage Realm menjadi potongan-potongan berdarah. Dalam menghadapi serangan gencar ini, para praktisi bela diri dari Black Fudo Cult, Celestial Artifact Sekte, dan 10.000 Beast Mountain berteriak. Masing-masing dari mereka memanggil perisai cahaya masing-masing, yang semuanya juga ditingkatkan dengan berbagai efek pertahanan. Seorang praktisi bela diri Black Fudo Cult membentuk perisai cahaya abu-abu kehijauan di sekitar tubuhnya, tapi panah yang memancarkan cahaya metalik terang menghancurkannya. Panah metalik itu menembus jantungnya, membunuhnya seketika. Namun, ketika orang barbar timur mulai membunuh praktisi bela diri dengan panah mereka, barikade pedang bulan Feng Yiyu dan serangga Fudo dari kultus Fudo hitam mencapai barbar timur. Ini, bersama dengan badai emas Culi dan pedang berujung energi Luo Chen, memastikan bahwa orang barbar timur juga terus-menerus sekarat. Kedua belah pihak tidak dapat disangkal terlibat satu sama lain dalam pertempuran sengit. Mati, Yan Min, raksasa barbar timur, memimpin pasukan ke pusat praktisi bela diri tanah kekacauan seperti batu besar. Praktisi bela diri dari 3 keluarga besar mengepung raksasa itu, menyerangnya terus-menerus, tetapi siapapun yang datang dalam jarak 10 meter darinya segera menjadi pucat dan tidak dapat melakukan apa-apa. Praktisi bela diri manapun yang cukup sial untuk terjebak dalam radius itu gagal merespons perubahan mendadak dan dihancurkan oleh tubuh seperti batu Yan Min. Sama seperti itu, dia menabrak 5 orang sampai mati satu demi satu. Biarkan aku padanya, Xiahou Yuan meraung marah, bergerak ke arah raksasa itu. Namun, dia juga menjadi pucat begitu dia mendekat. Ada yang salah, Xiahou Yuan berteriak. Karena dia tahu bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi sejak awal, dia mundur dari radius 10 meter Yan Min segera setelah dia mulai merasa terpengaruh. Dia bisa mengacaukan dantian seseorang dan mencegah energi roh beredar. Semua orang di sekitarnya langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Serang dia dengan artefak roh. Perintah Huang Zuli. Tombak ular hijau tua muncul dari lengan praktisi bela diri Black Fudo Cult, bersinar dengan cahaya zamrud. Tombak itu naik ke udara dan berkedip, memunculkan 3 ular aneh. Ular-ular ini adalah representasi dari energi roh yang murni dan kental, dan mampu sangat meningkatkan kekuatan tombak. Tombak itu melesat ke arah Yan Min, tetapi tepat saat hendak menyerangnya, ular energi roh zamrud itu meledak menjadi serpihan cahaya yang tersebar dan menghilang. Raksasa barbar timur merebut tombak dari udara dengan seringai jahat, mematahkannya menjadi 2. Dia kemudian melanjutkan untuk menyerang praktisi bela diri Black Fudo Cult yang telah mengirimnya untuk menyerangnya. Praktisi bela diri itu sangat terkejut dengan kehancuran tiba-tiba tombak ular dan gagal menghindari serangan Yan Min tepat waktu. Begitu raksasa itu mendekatinya, lautan roh dantian praktisi bela diri jatuh ke dalam kekacauan, dan dia kehilangan kemampuan untuk melarikan diri. Itu membuatnya tidak memiliki nasib lain selain kematian karena mutilasi.
Kamu akan kehilangan kendali atas energi rohmu segera setelah kamu mendekatiku. Semua artefak roh yang ditenagai oleh energi roh juga tidak dapat menyakitiku. Yan Min berteriak lalu menyeringai jahat. Dia menyerang praktisi bela diri ke kiri dan ke kanan, akhirnya menghasilkan tanah tak bertuan di sekelilingnya. Bunuh mereka semua, Yan Min. Orang-orang barbar timur meraung. Serahkan padaku. Aku bisa membunuh mereka semua sendiri. Aku bahkan tidak membutuhkan bantuanmu. Yan Min melolong aneh. Ini adalah salah satu lawan yang sulit. Siapa yang mengira dia bisa mengganggu energi roh di sekitarnya? Dia bisa mengacaukan dantian musuhnya dan membuat artefak roh yang menggunakan energi roh tidak berbahaya. Dia tidak akan mudah untuk dihadapi, kata Du Xiangyang, kejutan memenuhi wajahnya. Selain Luo Chen, Chu Li, dan Sue Moyan, semua orang dalam kelompok Qin Lai saat ini berdiri di sela-sela, dengan tenang mengamati pertempuran. Dari sudut pandang mereka, ketiga kekuatan itu sebenarnya tidak dirugikan melawan orang-orang barbar timur. Satu-satunya sakit kepala dari Black Fudo Cult, Celestial Artefak Sekte, dan 10.000 Beast Mountain adalah raksasa itu. Mereka tidak memiliki metode yang baik untuk berurusan dengannya saat ini. Ketika orang itu mengganggu lautan roh lawannya, dia melakukan hal yang sama terhadap energi rohnya sendiri. Xie Jingxuan tiba-tiba angkat bicara, menatap orang-orang di sampingnya. Dia hanya mampu membunuh orang menggunakan kekuatan fisiknya yang eksplosif, mengandalkan energi keras dan ganas yang berbeda. Siapapun yang memiliki tubuh tangguh dan potensi tempur luar biasa yang tidak bergantung pada lautan roh dan tian mereka pasti bisa berhadapan dengannya. Dia menatap Qin Lai, Sue Moyan, dan Du Xiangyang. Jingxuan, apakah kamu mengatakan bahwa ketiganya, semuanya memenuhi syarat untuk bertarung melawan orang itu? Mata Song Tingyu berputar. Mereka cukup kuat untuk melawannya untuk sementara waktu. Xie Jingxuan dengan tenang berhenti untuk melihat Sue Moyan, lalu menoleh ke Du Xiangyang sebelum berkata, Qin Lai, kamu pasti tidak lebih lemah dari orang barbar timur itu tanpa lautan roh dan tianmu. Kamu bisa menandinginya hanya dengan kekuatan tempur fisikmu saja. Kurasa aku meremehkan kalian. Song Tingyu mengerutkan bibirnya menjadi senyuman. Nona Xie, saya tidak layak mendapat pujian setinggi itu. Saya tentu saja tidak memiliki kekuatan seperti itu, haha. Du Xiangyang menggosok hidungnya dan tertawa kering. Dia masih ingin menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Song Tingyu lalu menatap Sue Moyan. Nona Sue, kamu bisa melawan orang itu juga? Pan Qianqian bertanya dengan heran. Aku mungkin tidak bisa membunuhnya, tapi aku mungkin bisa menghentikannya untuk melanjutkan amukannya. Kurasa aku akan Sue Moyan sedikit mengernyit. Tidak, Xie Jingxuan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu turun ke sana. Dia seharusnya bisa menangani orang barbar timur itu tanpa menggunakan lautan roh dan tiannya. Dia menunjuk seseorang. Kelompok itu mengidentifikasi orang itu lalu dengan lembut berseru, Yumen. Ya, dia. Dia belum bergabung dalam keributan karena raksasa itu hanya meneror Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar, kata Xie Jingxuan kosong, langsung mengungkap rencana berbahaya Yumen. Setelah mendapatkan warisan ras kayu, kemampuan Xie Jingxuan untuk merasakan kekuatan hidup seseorang naik ke tingkat yang benar-benar baru. Sekarang dia bisa menganalisis kekuatan hidup seseorang dan menggunakannya untuk dengan mudah menyimpulkan ketangguhan fisik mereka. Dia bisa kurang lebih mengidentifikasi wilayah seseorang dan mengatakan seberapa kuat mereka sebenarnya. Di matanya, Du Xiangyang dan Sue Moyan benar-benar terbuka. Energi roh darah yang menakutkan mengalir di dalam tubuh Sue Moyan karena dia diam-diam mengolah seni roh darah. Alih-alih lautan roh dan tiannya, itu adalah sosoknya yang kecil dan halus yang menampung energi itu. Bahkan jika lautan roh dan tiannya terlempar ke dalam kekacauan, mencegahnya melepaskan seni roh dari Sekte Iblis Ilusi, dia masih bisa melawan Yan Min hanya dengan seni roh darah. Adapun Du Xiangyang, Qin Lai, Song Tingyu, dan yang lainnya tanpa sadar menatapnya, tidak dapat menyembunyikan rasa ingin tahu di mata mereka. Baiklah. Du Xiangyang mengangkat tangannya dan tersenyum pahit. Saya akui bahwa mata Nona Xie seterang obor. Sekali waktu, saya melakukan banyak upaya untuk melunakkan tubuh saya. Du Xiangyang mengakui perbuatan itu, namun dia masih belum menjelaskan bagaimana atau mengapa. Namun, pada saat inilah situasi sebelum bukit terpencil berubah sekali lagi. Setelah orang barbar timur bernama Yan Min selesai berlari liar di lokasi tempat praktisi bela diri Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar berkumpul, dia mengalihkan perhatiannya ke Yumen dari Gunung 10.000 Binatang dan bergerak ke arah itu. Melihat hal ini, beberapa praktisi bela diri Gunung 10.000 Binatang mundur ke sisi Yumen dengan ekspresi muram. Yumen mengeluarkan raungan serak.
Setiap tulang di tubuhnya mulai retak berturut-turut saat ia langsung bertambah besar, membengkak seperti balon. Hanya dalam 10 napas pendek, Yumen tumbuh menjadi lebih dari 2 meter. Rambut tebal sekarang menghiasi lehernya, pipinya, dan lengannya yang setengah terbuka. Bahkan tulangnya telah membengkak menjadi sangat besar. Aura haus darah yang mendominasi dan ganas menyembur dari setiap pori-pori di tubuh Yumen. Matanya menyerupai mata binatang buas, kejam dan tidak manusiawi. Bahkan giginya tampak seperti taring binatang, menonjol dari bibirnya dan memberinya penampilan yang menakutkan. Manifestasi binatang. Ye Yihao mengerutkan kening dalam-dalam saat dia tanpa sadar memberi isyarat agar anak buahnya menjauh sejauh mungkin dari Yumen. Jauhi Yumen. Berubah menjadi binatang benar-benar memperlihatkan sifat haus darahnya. Akan sangat sulit baginya untuk mengendalikan kegilaannya, kata Su Yan kepada orang-orangnya. Bahkan ketika Yumen pertama kali memulai transformasi binatang buasnya, para praktisi bela diri Gunung 10.000 binatang di sisinya mundur darinya selangkah demi selangkah. Yan Min, raksasa barbar timur, terhuyung-huyung ke Yumen seperti gunung berjalan. Untuk pertama kalinya sejak amukannya yang tak terkendali melalui 3 kekuatan tanah kekacauan telah dimulai, ekspresi serius muncul di wajah pria yang menakutkan ini. Matanya, yang warnanya selalu berganti-ganti antara abu-abu dan putih, terfokus pada lawan di depannya. Dia juga telah memperhatikan betapa abnormalnya Yumen. Kemudian, pada saat berikutnya, lolongan pemangsa kuno meletus dari tenggorokan Yumen saat dia tiba-tiba menyerang Yan Min. Bayangan jiwa dari lusinan binatang buas yang menakutkan muncul di belakang Yumen. Di antara binatang buas itu, orang bisa melihat bentuk Raja Singa Api bermata ungu, naga giok air laut dalam, dan kera raksasa Blood Mane. Setiap bayangan jiwa adalah makhluk yang ganas dan mengamuk, yang semuanya meraung ke langit dalam tampilan keganasan yang mencengangkan. Ini adalah jiwa binatang buas yang tersembunyi di dalam tubuh Yumen. Yumen telah memurnikan jiwa-jiwa binatang ini menjadi darah dan tulangnya. Jika dia kehilangan kesabaran dan berubah menjadi bentuk binatang ini, mereka akan secara otomatis muncul dan sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Seolah-olah dia adalah raja binatang buas, Yumen bergabung dengan hiruk-pikuk jiwa binatang di belakangnya dan mengeluarkan raungan ganas dan liar. Dia menyerang langsung ke Yan Min. Seperti benturan logam, atau meteor yang menabrak gunung, kedua pria itu bertabrakan dalam hujan bunga api yang memekakkan telinga. Itu seperti pertarungan antara dua binatang buas kuno. Luar biasa, Yumen praktis bukan manusia. Song Tingyu dalam hati mendecakkan lidahnya. Sebenarnya, ada desas-desus yang mengklaim Yumen benar-benar memiliki garis keturunan binatang purba di dalam dirinya, kata Du Xiangyang, matanya menyipit. Apa? Song Tingyu menutup mulutnya saat kejutan muncul di wajahnya yang cantik. Dia benar-benar memiliki garis keturunan seperti itu. Menurut rumor, Du Xiangyang mengangkat bahu. Qin Lai mengusap dagunya, ekspresi termenung di wajahnya, lalu berbalik untuk melihat Xie Jingxuan. Bisakah kamu merasakan bukti tentang ini? Dia bertanya. Darah Yumen secara samar-samar melepaskan lolongan binatang buas saat dia bertarung. Hampir seolah-olah jiwa binatang buas kuno yang tak kenal lelah memengaruhinya, kata Xie Jingxuan setelah berpikir sejenak, tetapi dia tidak yakin pada dirinya sendiri. Dia mungkin benar-benar memiliki garis keturunan binatang purba, tapi aku tidak bisa memastikannya. Dengan Yumen menekan api jahat yang Yan Min, seharusnya tidak terlalu sulit untuk sisa dari 3 kekuatan untuk menghilangkan barbar timur, kata Qin Lai acuh tak acuh. Yan Min dan Yumen terus bentrok satu sama lain seperti binatang buas, mencabik dan menggigit satu sama lain. Mereka benar-benar berjuang satu sama lain untuk berhenti. Ye Yihao, Feng Yiyu, Huang Zuli, dan praktisi bela diri dari pasukan lainnya berkoordinasi dengan pedang Luo Chen dan badai pasir emas Culi untuk mulai menyerang barbar timur sebagai balasannya. Kekuatan tempur individu dari setiap orang barbar timur jelas lebih lemah daripada masing-masing elit tanah kekacauan. Akibatnya, orang-orang barbar timur terus-menerus mundur dari serangan 3 kekuatan dalam kekalahan. Dilihat dari situasi saat ini, praktisi bela diri dari 3 kekuatan tidak dirugikan sama sekali. Mereka bahkan mungkin bisa membantai semua orang barbar timur setelah rentang pertempuran berlumuran darah. Tentu saja, 3 kekuatan besar harus membayar harga untuk melakukannya. Bum bum bum. Suara guntur yang mengerikan meletus dari langit abu-abu gelap. Sesaat kemudian, hujan lebat dan guntur turun dari langit sekaligus. Hujan yang tiba-tiba ini membentang beberapa ratus kilometer. Semua orang yang hadir tidak punya pilihan selain memanggil perisai cahaya untuk perlindungan dan waspada terhadap petir saat mereka bertarung. Hah! Joy tiba-tiba melompat ke mata Qin Lai saat dia melihat guntur dan kilat di langit di atas. Senyum muncul di sudut bibirnya sekali lagi.
Apa itu? Du Xiangyang berseru dengan lembut. Ayo bergerak, Qin Lai berkata dengan suara rendah. Kita akan mundur, mengelilingi pertempuran, lalu kembali ke Laguna Guntur. Kelompok Qin Lai bereaksi terhadap perintahnya, mengalihkan perhatian dari pertempuran di bawah. Orang-orang barbar timur kemungkinan besar menyerang roh guntur dan memaksanya kehilangan kendali atas energi guntur dan kilat di tanah terlarang guntur, Qin Lai menjelaskan sambil menyeringai. Aku sudah mendapatkan kembali kendali atas guntur dan kilat. Berita ini membuat semua orang melompat kegirangan. Seperti sekarang, jika mereka menghindari pertarungan antara tiga kekuatan dan barbar timur dan menyerbu ke Laguna Guntur, kelompok Qin Lai kemungkinan besar akan gagal menghadapi Shen Ye dan ratusan atau lebih barbar timurnya. Namun, setelah mendapatkan kembali kendalinya atas guntur dan kilat, Qin Lai akan dapat bekerja dengan roh guntur untuk melawan orang barbar timur di dua front. Karena ini masalahnya, mereka tidak akan dirugikan. Jika Qin Lai mendapatkan kembali kendali atas guntur dan kilat, dia bisa bergandengan tangan dengan roh guntur dan melawan barbar timur baik dari dalam maupun luar. Dalam hal ini, mereka mungkin belum tentu dirugikan. Roh guntur mungkin menjadi alasan aku sekarang bisa mengendalikan kekuatan guntur dan kilat. Bahkan jika saya menantang otoritasnya, itu mungkin memikirkan saya secara tidak sadar dalam menghadapi bahaya. Karena auraku mirip dengan auranya, itu pasti menganggapku yang paling mudah dipercaya. Qin Lai berkata dengan percaya diri. Ini berita bagus. Mata Du Xiangyang berbinar. Bagaimana dengan Chu Li? Dia masih melawan orang barbar timur. Song Tingyu mengingatkan semua orang. Mari kita abaikan Chu Li untuk saat ini. Mempertimbangkan kekuatannya, orang barbar timur tidak akan bisa menyakitinya. Selain itu dalam pikirannya, mungkin tidak ada yang lebih penting daripada membunuh sebanyak mungkin orang biadab itu, kata Luo Chen dingin. Saat Luo Chen berbicara, pedangnya selesai mengamuk di tengah-tengah orang barbar timur dan terbang kembali dari lokasi yang jauh, kembali ke tangannya. Dia jelas tidak berencana untuk melibatkan orang-orang barbar timur ini lagi. Baik, kita akan berpura-pura mundur sampai kita berada di luar jangkauan token semua orang, lalu berputar-putar dan kembali ke Laguna Guntur. Seru Qin Lai. Setelah mencapai konsensus, kelompok Qin Lai berbalik dan berpura-pura lari dari Laguna Guntur. Begitu mereka berada di luar jangkauan deteksi token, mereka berputar dan menuju ke Laguna Guntur dari arah lain. Setelah 1 jam, mereka sekali lagi berada di pinggiran Laguna Guntur. Sekitar 30 orang barbar timur berjaga di luar Laguna Guntur dan melihat kelompok Qin Lai saat mereka tiba. Semua orang barbar itu segera mengarahkan panah ke busur besar mereka dan membidik mereka. Di belakang orang-orang barbar, semua jenis cahaya ilahi melesat dari Laguna Guntur ke langit. Hujan panah berwarna-warni, sinar pedang yang keras, dan berbagai jenis energi roh terus-menerus melintas di dasar laguna. Tangkap Thunder Crystal Beast hidup-hidup. Hidup, teriakan Shen Ye terus bergema dari laguna. Setelah muncul di makam dewa entah dari mana, orang-orang barbar timur ini tampaknya akrab dengan roh guntur, kekuatannya, nilainya, dan cara menghadapinya. Huang Zuli, Ye Yihao, Feng Yiyu, Yu Men, dan elit tanah kekacauan lainnya tidak dapat melakukan apapun terhadap roh guntur. Namun, orang-orang barbar timur ini tampaknya telah menemukan jalan. Qin Lai bisa mendengar auman marah roh guntur, tetapi guntur dan kilat di Laguna Guntur jelas lebih lemah daripada sebelumnya. Mereka jauh lebih lemah daripada ketika mereka digunakan melawan Feng Yiyu dan yang lainnya. Dan itu hanya terus melemah. Orang barbar timur tampaknya memiliki cara untuk melemahkan guntur dan kilat di dalam Laguna Guntur. Du Xiangyang berteriak. Orang-orang biadab ini benar-benar datang dengan persiapan. Tampaknya mereka memasuki makam dewa sejak lama, mereka juga tahu tentang 7 roh dan rahasia makam dewa. Luo Chen berkata dengan muram. Kata-kata Luo Chen membuat semua orang menyadari. Orang-orang barbar timur sangat akrab dengan rahasia makam para dewa. Jika tidak, mereka tidak akan menggunakan nama asli dari roh guntur Thunder Crystal Beast. Orang-orang barbar timur jelas berusaha menangkap Thunder Crystal Beast. Mereka bahkan tahu cara melemahkan guntur dan kilat di dalam Laguna Guntur. Ini berarti bahwa mereka mungkin tahu lebih banyak tentang makam dewa daripada kekuatan tanah kekacauan. Semua orang dalam kelompok Qin Lai menjadi waspada sebagai akibat dari wahyu ini. Kontrol baruku atas guntur dan kilat mungkin tidak ada hubungannya dengan apa yang diinginkan roh guntur mungkin sudah kehilangan kendali atas situasi. Qin Lai berseru ketakutan. 30 orang barbar timur yang aneh berkumpul di tepi Laguna Guntur terus mengarahkan panah warna-warni mereka ke kelompok Qin Lai. Namun mereka tidak menembak mereka. Saya pikir mereka mungkin terlalu jauh dari kita, kata Du Xiangyang.
Saat mereka percaya kita cukup dekat untuk panah mereka menghancurkan perisai cahaya kita, mereka akan menyerang. Biarkan aku melemparkan rencana mereka ke dalam kekacauan. Qinlai berseru dengan suara serius. Dengan itu, dia mengedarkan pemberantasan guntur surgawi. Prak prak prak. Guntur dan kilat yang menutupi langit dan bumi menjadi ganas sekali lagi. Semua itu meledak dan memicu, menyatu pada Qinlai dari segala arah. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang dalam kelompok Qinlai tidak punya pilihan selain meninggalkan sisinya. Qinlai gemetar. Sok muncul di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit abu-abu gelap. Garis-garis petir yang menyilaukan berputar di langit seperti naga dengan mata berkilauan. Tolong aku. Tolong bantu aku. Qinlai bisa merasakan aura lemah dan sekilas di setiap sambaran petir. Jejak aura ini jelas berasal dari Thunder Crystal Beast di dalam Laguna Guntur. Tampaknya menggunakan beberapa metode yang tak terduga untuk memanggilnya, berharap dia akan membantunya melawan orang barbar timur. Baik, aku akan membantumu. Qinlai memfokuskan dan melepaskan energi jiwanya, tidak peduli apakah Thunder Crystal Beast bisa merasakannya atau tidak. Segera setelah itu, kilat menyambar dan guntur meraung. Petir yang menyilaukan menyapu ke arah kelompok barbar timur saat Qinlai meluncurkan dirinya ke arah mereka. Bunuh dia. Pemimpin dari 30 atau lebih orang barbar timur tersenyum dingin dan melambaikan tangannya, memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Tiba-tiba, puluhan panah warna-warni terbang menuju Qinlai seperti hujan meteor warna-warni. Dingin yang dingin, panas yang membakar, dan ketajaman yang tak terukur langsung mengunci dirinya. Setiap panah dipenuhi dengan energi roh dari orang barbar timur. Beberapa bahkan diukir dengan pola yang rumit, seperti bentuk ular, kura-kura, atau naga. Ini adalah diagram roh yang mengandung energi roh yang sangat misterius. Ekspresi Qinlai menjadi sedingin es saat dia melesat lebih dekat ke barbar timur, matanya bersinar dengan listrik. Dia bisa merasakan niat jiwa yang kejam dari ular sanca beracun, kura-kura yang dalam, dan naga meresap ke dalam pikiran dan menuju jiwa sejatinya. Di dalam kesadaran jiwanya, dia bisa melihat ular sanca beracun setinggi beberapa puluh meter, kura-kura roh seukuran bukit kecil, dan seekor naga terjerat dalam sinar cahaya berwarna-warni. Fragmen jiwa dari binatang aneh membanjiri pikirannya, mencoba untuk menghancurkan jiwa sejatinya untuk mengalihkan perhatiannya dari ancaman panah yang telah menguncinya. Saya kira orang-orang biadab ini memiliki beberapa kemampuan, pikir Qinlai pada dirinya sendiri dengan senyum dingin. Meletus. Bola petir meledak dari jiwa sejatinya, berubah menjadi sepasang tangan raksasa seperti dewa dari petir yang terjalin. Tangan-tangan raksasa ini mendekati ular piton, kura-kura, dan naga, meraih masing-masing dan mengencangkan pegangannya. Bayangan jiwa yang dibentuk oleh pecahan jiwa dari ketiga binatang ini meledak menjadi partikel cahaya yang menyilaukan, dihancurkan oleh tangan listrik. Tiga dari orang barbar timur di depan Qinlai masing-masing meludahkan seteguk darah pada saat yang sama, cahaya di mata mereka semakin redup. Panah pertama yang ditembakkan ke Qinlai, yang diukir dengan pola ular, kura-kura, dan naga, langsung meledak menjadi potongan kayu. Anda menanamkan fragmen jiwa binatang buas ke dalam panah dan benar-benar mencoba menggunakannya untuk membunuh seorang praktisi bela diri yang mengolah seni roh guntur. Apa angan-angan? Qinlai mengayunkan Astral Thunder Hammer dengan tawa aneh, mengirimkan beberapa ratus petir meluncur ke tengah barbar timur. Guntur dan kilat membanjiri panah di sepanjang jalan, menghancurkan satu demi satu. Hujan panah berwarna-warni dari orang-orang barbar timur menjadi hujan panah yang sebenarnya saat potongan-potongan mereka jatuh dari langit. Tidak ada satupun yang mendekati menyentuh Qinlai. Petir. Sebuah bola petir muncul di benak Qinlai, lalu tiba-tiba terbentuk di samping tubuhnya juga. Itu menyerupai sekelompok banyak matahari kecil yang memancarkan energi kasar dan kasar saat turun ke kelompok orang barbar timur di bawah. Bola petir pecah saat jatuh di langit, menyebar menjadi hujan meteor. Setiap cahaya meledakkan orang-orang barbar timur menjadi potongan daging dan tulang berdarah, menyebarkan darah kental ke segala arah di tengah jeritan mengerikan yang menyerupai hantu yang meratap dan serigala yang melolong. Kegembiraan bersinar di mata Qinlai. Dengan tindakan penghancuran ini, dia menemukan bahwa kendalinya atas guntur dan kilat di tanah terlarang guntur menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi mata formasi tanah terlarang guntur. Saat itulah dia tiba-tiba menyadari. Ketika Qinlai telah melepaskan kesadaran jiwanya sebelumnya, mengungkapkan niatnya untuk membantu Thunder Crystal Beast, petir di tanah terlarang guntur telah membentuk hubungan yang aneh dengannya. Thunder Crystal Beast menggunakan metode yang tak terduga untuk memberdayakannya. Kalian berurusan dengan orang barbar di sini. Qinlai menoleh ke seluruh kelompoknya, berseru dengan suara serius. Aku akan turun ke Laguna Guntur.
Dengan pernyataan itu, Qinlai terbang melewati orang-orang barbar timur yang berteriak dan menyerbu langsung ke Laguna Guntur. Setelah mendengar kata-katanya, Luo Chen, Sue Moyan, Du Xiangyang, Song Tingyu, Xie Jingxuan, dan Pan Qianqian segera terjun ke medan perang dan menyerang barbar timur yang tersisa. Shen Ye, pemimpin barbar timur, melihat mereka mendekat dan berteriak, "Matuo!" Seorang barbar timur yang setipis tongkat melepaskan lolongan rendah yang aneh, lalu menyerang kelompok Qinlai. Tato hantu jahat menutupi tubuhnya, dan matanya bersinar dengan cahaya jahat yang menakutkan. Pakaian longgar menutupi tubuhnya yang mengintimidasi, mengalir saat dia melakukan gerakan mengancam. Pada pandangan pertama, Matuo ini tampak seperti hantu dari kedalaman neraka. Qinlai melirik Matuo sekilas, lalu mengalihkan perhatiannya ke kedalaman Laguna Guntur. Begitu dia melihat Thunder Crystal Beast di pangkalannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. 8 batang kayu besar duduk tegak di dalam Laguna Guntur. Benang-benang perak metalik menjerat kayu, bersilangan membentuk jaring perak raksasa yang memenuhi area itu. Di bagian bawah Laguna Guntur, guntur dan kilat yang dilepaskan oleh Thunder Crystal Beast menghantam jaring perak yang luas. Jaring itu bersinar dengan cahaya saat listrik meresap ke dalamnya, mengalir di sepanjang untaian logamnya ke jangkar kayunya. Batang kayu raksasa berwarna abu-abu gelap tampaknya menyerap energi guntur dan kilat melalui jaring, sangat melemahkan kekuatan serangan Thunder Crystal Beast. 6 mata air jiwa murni yang semula menggantung di udara Laguna Guntur sekarang mengambang di atas Thunder Crystal Beast di kedalaman Laguna. Di sisi lain, Shen Ye dan kelompok barbar timurnya melayang di atas jaring perak raksasa. Mereka tidak berani sembarangan mendekati kedalaman Laguna. Tapi mereka masih terus mengejek Thunder Crystal Beast dan menyerangnya dengan seni roh dan panah mereka. Tujuan mereka adalah untuk membuat marah roh guntur sampai-sampai ia akan melepaskan api listrik dan sambaran petirnya sebagai pembalasan. Sayangnya untuk Thunder Crystal Beast, serangan yang terbentuk akan segera diredam dan dibubarkan oleh jaring perak. 8 batang kayu raksasa kemudian akan melahap semua energi guntur yang dihasilkan. Dengan menggunakan metode ini, orang-orang barbar timur secara bertahap melemahkan Thunder Crystal Beast, menghabiskan kekuatannya sampai tidak bisa lagi bertarung. Ekspresi Qinlai berubah ketika dia mengambil adegan ini karena dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kedelapan batang kayu terbuat dari pohon Thunder Blitz. Batang kayu ini dan benang logam yang menjeratnya membentuk formasi yang terasa sangat akrab bagi Qinlai. Formasi benang kayu dan logam ini persis sama dengan formasi yang dibangun kakeknya di perut Herb Mountain. Di masa lalu, Herb Mountain menampung formasi 8 pilar batu dan benang perak metalik yang membentuk jaring perak besar seperti ini. Formasi itu meredam petir yang turun dari langit, menurunkan kekuatan mengerikannya ke tingkat yang dapat ditoleransi yang bisa digunakan Qinlai untuk berkultivasi. Meskipun mereka telah mengganti pilar batu dengan kayu dari 8 pohon Thunder Blitz, orang barbar timur jelas menggunakan metode yang sama untuk meredam dan menyerap guntur dan kilat. Log kayu ini membuat serangan Thunder Crystal Beast menjadi sangat sulit untuk berfungsi dengan benar, terus-menerus melemahkan petir ganas di dalam Laguna Guntur. Qinlai mengerti semua ini hanya dalam sekejap. Pada saat itu, orang barbar timur bernama Matuo akhirnya berhasil mencapai Qinlai. Seseorang sepertimu yang memupuk seni roh guntur benar-benar berani memasuki tempat ini dengan sembrono betapa bodohnya. Kamu hanya membuang hidupmu, Matuo berkata dengan senyum jahat. Mahadewa tahu berapa banyak upaya yang telah kami lakukan untuk mengumpulkan kayu gelondongan kayu Thunder Blitz berusia 8.000 tahun ini. Jika Thunder Crystal Beast tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, orang sepertimu juga tidak akan bisa melakukan apapun. Tidak mungkin kami akan membiarkanmu merusak rencana kami untuk mendapatkan mata air jiwa murni dan kristal jiwa. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Matuo mengarahkan tangannya ke arah Qinlai, lengan lurus. 7 panah tulang pegas ditembakkan dari lengan bajunya yang longgar seperti kilatan cahaya. Ketujuh anak panah tulang ini berwarna putih menakutkan dan memiliki ukiran hantu-hantu jahat. Bau busuk mayat beracun terpancar dari mereka. 7 hantu menakutkan muncul di samping ujung panah dan mengeluarkan lolongan aneh. Krak, perisai tebal es tiba-tiba muncul 5 meter dari Qinlai dan memblokir ketujuh panah tulang. Es meledak. Perisai es meledak keluar, mengirimkan lusinan es yang menembak ke segala arah seperti duri tajam landak. Panah tulang yang telah tertanam dalam perisai es berkontribusi pada ledakan, menyebar ke arah lain bersama dengan es. Kutukan meletus dari awan orang barbar timur yang melayang di atas Laguna Guntur saat mereka bergegas untuk melindungi diri mereka sendiri atau mencari tempat untuk bersembunyi. 2 panah tulang melesat ke arah Matuo, meluncur ke dadanya. Dia bersumpah juga, membalikkan tubuhnya ke samping untuk menghindari mereka.
Qinlai melihat ke kedalaman laguna sekali lagi. Retakan yang terlihat sekarang merusak tubuh kristal dari roh guntur dan permukaan kristal jiwa yang menutupi lantai laguna. Di bawah serangan terus-menerus dari orang barbar timur, serta melemahnya serangannya sendiri secara terus-menerus, Thunder Crystal Beast terluka karena menemukan dirinya pada posisi yang semakin tidak menguntungkan tidak dapat dihindari. Terus serang Thunder Crystal Beast. Melukai secara menyedihkan itu baik-baik saja selama itu tetap hidup. Shen Ye berteriak dengan dingin. Hujan panah warna-warni menembus celah-celah jaring perak raksasa dan turun ke atas Thunder Crystal Beast. Sebuah simfoni dentang logam dan percikan api bergema dari tubuh Thunder Crystal Beast. Tiba-tiba, roh guntur mengangkat kepalanya dan menatap Qinlai dengan mata yang cerdas. Mata Thunder Crystal Beast dipenuhi dengan kesedihan, tanpa kata memohon pada Qinlai untuk membantunya keluar dari situasi yang menyedihkan. Saya akan melakukan yang terbaik, pikir Qinlai, menempatkan niatnya ke dalam gumpalan kesadaran jiwa. Mengirim gumpalan itu ke api listrik di sekitar Thunder Crystal Beast, dia melihatnya lagi. Syukur benar-benar muncul di mata Thunder Crystal Beast, dengan jelas memahami pikirannya melalui segala bentuk petir atau guntur yang ada. Pemandangan itu membuat Qinlai mengeraskan tekadnya. Thunder Crystal Beast adalah roh guntur dari tanah terlarang guntur. Sebagai mata dari Forbidden Land of Thunder, bahkan jika Thunder Crystal Beast tidak mampu membantai orang barbar timur karena medan peredam listrik, itu masih bisa sangat memberdayakan Qinlai. Qinlai bisa merasakan aura Thunder Crystal Beast dan memahami harapan yang dimilikinya dari nyala api listrik dan petir yang menyilaukan. Semua guntur dan kilat di tanah terlarang guntur sekarang beresonansi dengan Qinlai dengan cara yang aneh. Dia bisa merasakan dengan jiwa sejatinya bahwa semua energi listrik tampaknya telah menjadi jinak. Tampaknya Qinlai mampu mengendalikan tanah terlarang guntur di tempat roh guntur. Panah api 7 naga, busur melengkung raksasa di tangan Shen Ye terbakar dengan api merah yang ganas. Panah api seukuran lengan dengan cepat terbentuk di dalam busur seperti pilar panas yang membakar. Jika seseorang memperhatikan panah api dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa 7 naga mini yang menggeliat terjalin untuk membentuknya. Raungan menakutkan terus bergema dari naga saat panah api menyala. Swoosh! Shen Ye meluncurkan panah api, dan 7 naga yang menggeliat mengunci aura Qinlai, bergegas ke arahnya dengan raungan. Panas yang sangat intens yang mengancam akan membakar dunia menyembur dari panah drakonik. Sepertinya itu akan membanjiri Qinlai seperti lautan api. Qinlai menyeringai saat api mendekatinya, kilau mereka terpantul di matanya. Dia bersiap untuk mengaktifkan seni beku dan mengedarkan energi es yang disempurnakan di 3 istana kelahiran bekunya. Namun, ketika panah api datang dalam jarak 30 meter dari Qinlai, ekspresinya berubah kaget. Energi aneh yang tak terkatakan memasuki lautan roh dantiannya seperti gelombang tak berbentuk dan tanpa bayangan. Dalam sekejap, semua energi roh di lautan roh dantiannya menjadi kacau. Energi guntur, bumi, dan es di ke-9 istana kelahirannya dipelintir menjadi bola yang tidak berguna. Qinlai benar-benar kehilangan kendali atas lautan roh dantiannya untuk sesaat, membuatnya tidak mampu memanggil sedikit pun energi untuk mempertahankan diri dari api yang akan membanjiri dirinya. Ini adalah metode aneh yang sama yang digunakan Yan Min. Ketika Yan Min dan praktisi bela diri dari 3 kekuatan saling bentrok sebelumnya, siapapun yang berada dalam jarak 10 meter darinya akan kehilangan kendali atas energi roh mereka. Terlepas dari seberapa halus atau kuat seni roh mereka, lautan roh orang itu akan menjadi korban efek abnormal dan mereka tidak akan bisa melepaskan kekuatan mereka. Bahkan artefak roh yang kuat akan direduksi menjadi baja biasa, kehilangan semua energi roh saat memasuki sekitar raksasa itu. Qinlai awalnya mengira ini disebabkan oleh bakat unik yang dimiliki Yan Min, dan bahwa dia adalah satu-satunya orang barbar timur yang mampu meniadakan energi roh. Dia tidak mengira bahwa Shen Ye akan mampu melakukan hal yang sama. Faktanya, Shen Ye bahkan lebih menakutkan daripada Yan Min. Panah api 7 naga yang dia tembakkan akan mengganggu energi roh dari targetnya tepat sebelum itu membuat mereka kewalahan. Pergantian peristiwa seperti itu akan mengejutkan bahkan orang yang paling tenang, menyebabkan mereka panik dan dibanjiri api. Siapapun yang menjadi korban ini akan dibakar menjadi debu. Metode ini bahkan lebih kejam dan jahat daripada Yan Min. Setelah menembakkan panah api 7 naga ke Qinlai, Shen Ye tidak lagi memperhatikannya. Sebaliknya dia berbalik dan menembak satu lagi di Thunder Crystal Beast. Dia telah menyerah untuk menangkap Thunder Crystal Beast hidup-hidup. Sekarang dia hanya ingin segera mengurus semua yang ada di dalam Laguna Guntur. Shen Ye sangat yakin bahwa dia akan berhasil. Dia yakin bahwa Qinlai dan Thunder Crystal Beast akan mati dengan kematian yang mengerikan setelah menembakkan kedua panah api. Kedua panah ilahi ini akan memasang paku di kedua peti mati mereka.
Selamatkan aku. Setiap nyala listrik mentransmisikan teriakan jiwa dari Thunder Crystal Beast. Itu bisa merasakan bahaya yang mengerikan dari panah itu. Pada saat yang sama, karena lautan roh dantiannya berantakan, Qinlai tidak dapat menggunakan energi beku di 3 istana kelahirannya. Dan 7 api drakonik yang membubung di udara hampir mencapainya. Bagaimana bisa Qinlai membagi konsentrasinya dan mencoba melindungi Thunder Crystal Beast ketika dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Matu. Orang itu mengolah seni roh guntur. Tubuhnya akan berguna jika kita melestarikannya. Ingatlah untuk tidak memenggal kepalanya, aku ingin mayatnya utuh. Shen Ye menatap Thunder Crystal Beast di kedalaman Laguna Guntur dan mendengus dingin, memunggungi Matu. Zes. Dengungan arus listrik terpancar dari jaring perak raksasa, menarik perhatian orang barbar timur. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Qinlai telah menabrak jaring, tubuhnya diselimuti api. Saat panah api bersen Mahadewa dengan tubuhnya, 7 naga yang membentuk panah itu telah menyelinap ke tubuhnya seperti 7 lampu menyala. Api telah menutupi tubuh Qinlai, dan 7 naga kecil telah masuk ke dalam dirinya. Dia telah kehilangan semua energinya dan jatuh ke dasar laguna. Tapi bukannya jatuh ke dasar laguna yang berlumpur, dia malah jatuh ke jaring perak raksasa. Listrik meresap ke dalam tubuhnya saat dia jatuh melalui celah di jaring, menabrak benang demi benang logam dan turun ke arah Thunder Crystal Beast seperti meteor yang berapi-api. Di dasar laguna, Thunder Crystal Beast terus bergerak seperti sambaran petir, tidak berani berhenti bahkan untuk sesaat. Panah api lainnya mengejarnya seperti sinar cahaya yang menyala. Itu telah mengunci aura Thunder Crystal Beast, tanpa henti mengejar roh guntur seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. The Flame Arrow of Seven Dragons sangat kejam. Begitu Shen Ye mengunci mangsanya dengan kesadaran pikirannya, jiwa malang itu tidak akan bisa menghindarinya dengan cara apapun. Tidak peduli seberapa banyak targetnya berlari, jika mereka tidak bisa menghancurkan panah dengan paksa, mereka akan dikejar sampai terkena. Menghindarinya saja tidak akan mengakhiri krisis mereka. Bum-bum, tubuh Qinlai yang tertutup api menghantam lantai laguna, menghancurkan banyak kristal jiwa. Orang pembawa sial, dia menghancurkan banyak kristal jiwa. Sayang sekali, orang barbar timur bersumpah. Apakah kita hampir selesai? Seseorang bertanya pada Shen Ye. The Thunder Crystal Beast belum runtuh. Tunggu saja, terus menunggu. Shen Ye tersenyum kejam. Ini bagus. Selama Thunder Crystal Beast tidak berhenti, begitu juga dengan Flame Arrow of Seven Dragons saya. Setelah saya menghabiskan semua kekuatannya, saya akan dapat menangkapnya hidup-hidup dan tidak terluka. Itu adalah skenario kasus terbaik. Kami orang barbar timur akhirnya membalikkan situasi dengan perjalanan ini. Kami akan membunuh semua elit tanah kekacauan dan merebut semua harta berharga di makam para dewa. Lain kali kita menyerbu tanah kekacauan, kita akan mencapai kemenangan bersejarah. Sudah terlalu lama kita menunggu hari ini. Tanah kekacauan akan segera menjadi milik kita. 9 pasukan peringkat perak yang hebat itu, apapun namanya, seharusnya sudah dibantai sampai orang terakhir sejak lama. Semua orang barbar timur di atas Laguna Guntur tertawa jahat dari balik jaring raksasa logam perak. Mereka memperlakukan situasi seolah-olah semuanya telah diselesaikan, seolah-olah mereka telah mendapatkan kendali penuh atas tanah terlarang Guntur. Jelas bahwa mereka tidak lagi mempertimbangkan ancaman Qinlai dan Thunder Crystal Beast. Ada yang salah, teriak Matu. Orang-orang barbar timur, yang semuanya membayangkan masa depan yang cerah, menatapnya dengan mata skeptis. Orang itu, api di tubuh orang itu sudah padam. Matu menunjuk Qinlai. Tatapan setiap orang barbar timur beralih ke dasar laguna. Api yang telah membakar tubuh Qinlai, yang saat ini berada di dasar laguna yang tertutup kristal jiwa, sebenarnya tampak secara ajaib meresap ke dalam dagingnya sedikit demi sedikit. Seolah-olah dia telah menyerap naga-naga kecil yang berapi-api. Kemudian, meskipun dia seharusnya menarik napas terakhirnya dan hangus menjadi abu, Qinlai duduk tegak. Dia mengangkat kepalanya dan menyeringai pada orang-orang barbar timur, matanya penuh dengan dingin yang menusuk tulang. Wosh. 2 tetes darah tembus darah muncul dari telapak tangan kirinya, melayang ke udara dan mengembang terus-menerus. Mencocokkan peningkatan ukuran mereka meledak menjadi api dan tumbuh semakin panas. Mereka perlahan-lahan mengambil bentuk 2 kilin api yang ganas. Di bawah tatapan yang benar-benar terkejut dari orang-orang barbar timur, kedua kilin api berubah menjadi gumpalan cahaya yang berapi-api dan melesat ke depan, menyelimuti Flame Arrow of Seven Dragons yang mengejar Thunder Crystal Beast. Seperti paus raksasa yang menyedot bertonton air ke dalam mulutnya, Fire Killins menyerap nyala api yang kuat yang berasal dari 7 naga yang terjalin yang membentuk panah. Api kilin. Itu adalah inti dari kilin api, roh pertama dari tanah terlarang api.
Matuo menjadi pucat karena ketakutan. Dia menangkap kilin api di tanah terlarang api. Astaga! Wajah Sen Ye muram. Kepercayaan dirinya sebelumnya langsung menghilang dari wajahnya. Selain itu, energi roh api yang telah memancar dari tubuhnya menjadi lebih lemah setelah Qin Lai menyerap api dari kedua panah api. Tembak dia sekarang. Sen Ye meraung marah. Saat dia melakukannya, esensi darah ketiga selesai menyerap api di tubuh Qin Lai. Kemudian Qin Lai secara kebetulan berjalan di sebelah salah satu batang kayu Thunderblitz. Potongan kayu Thunderblitz ini adalah kunci medan peredam listrik. Qin Lai tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh batang kayu raksasa. Pohon Thunderblitz adalah pohon luar biasa yang bisa menyerap guntur dan kilat. Sebagai hasil dari karakteristik unik ini, Thunder Crystal Beast tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun tahu bahwa medan peredam listrik dapat dihancurkan selama formasi kayu Thunderblitz terganggu, tidak ada yang bisa dilakukan. Thunder Crystal Beast terdiri dari energi guntur dan kilat. Satu-satunya energi roh yang bisa digunakan adalah energi guntur dan kilat. Itu satu-satunya atributnya. Entah itu guntur dan kilat yang beredar di dalam tubuhnya atau guntur dan kilat yang dikendalikannya secara terpisah, batang kayu Thunderblitz mampu menyerap semua energi roh guntur tanpa pandang bulu. Bagi orang lain, memindahkan kayu pohon Thunderblitz tidaklah sulit. Namun, untuk Thunder Crystal Beast, hal seperti itu lebih sulit daripada mencapai titik tertinggi di langit. Inilah sebabnya mengapa ia tidak berani menyentuh salah satu dari 8 batang kayu selama ini. Tidak hanya tidak berani menyentuh mereka, itu pada dasarnya tidak bisa menyentuh mereka karena hanya memiliki satu jenis kekuatan. Qin Lai, di sisi lain, berbeda. Tembak dia, dengan cepat. Tembak dia sampai mati. Sen Ye meraung marah. Setiap orang barbar timur yang hadir mengumpulkan kekuatan mereka dan berusaha untuk mengalahkan Qin Lai dengan gelombang panah api dari semua jenis warna. Sayangnya, panah yang terbentuk melalui kondensasi energi roh seseorang tidak mudah ditembakkan. Seseorang perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengisi panah dengan kekuatan. Sebelum salah satu barbar bisa kehilangan panah mereka, kedua tangan Qin Lai sudah menekan batang kayu Thunderblitz yang ada di sebelahnya. Bangkit! Lingkaran cahaya kuning cerah yang dipenuhi dengan kekuatan bumi yang luar biasa meletus dari tubuh Qin Lai. Ledakan! Qin Lai dengan paksa mengangkat balok kayu abu-abu gelap dengan kedua tangannya. Saat tubuhnya perlahan bersandar ke belakang, begitu pula kayu pohon Thunderblitz. Akhirnya, batang kayu Thunderblitz di tengah formasi terguling, dan jaring perak raksasa dari benang logam langsung terkoyak. Prak! Percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya dan ledakan tumpul melintas di jaring logam raksasa. Di tengah ledakan, energi aneh dari medan peredam listrik dengan cepat hancur berantakan. Penguncian di Laguna Guntur dengan cepat menghilang. Di ujung lain Laguna, Flame Arrow of Seven Dragons yang mengejar Thunder Crystal Beast kehilangan kekuatannya saat dua api Fire Kilin menyerapnya. Thunder Crystal Beast akhirnya diselamatkan dari bencana. Tiba-tiba berhenti, mengangkat kepalanya, dan menatap jaring perak raksasa yang bertanggung jawab untuk mengunci dunia kecilnya hingga saat ini. Saat batang kayu Thunderblitz jatuh dan hancur berkeping-keping, mata kristal berkilau dari roh guntur bersinar dengan cahaya dingin. Bum-bum, prak, gemuruh guntur yang tumpul bergema dari segala arah di tanah terlarang guntur. Pelangi petir yang menyerupai naga raksasa berkumpul di Laguna Guntur seperti bintang jatuh. Sepertinya Dewa Tanah Terlarang Petir menjadi marah dan sekarang berniat membersihkan dunia yang kotor dan ternoda ini dengan baptisan guntur dan kilat dan melenyapkan semua makhluk yang berani menantang kekuatannya. Mundur, kami akan meninggalkan tempat ini. Sen Ye melihat ke langit dan bersumpah dengan marah. Namun sorot matanya masih terlihat tenang. Sen Ye tahu bahwa Thunder Crystal Beast telah mendapatkan kembali kendali atas tanah terlarang guntur, dan bahwa benang logam yang rusak yang dia bawa tidak dapat lagi digunakan untuk membentuk medan peredam listrik baru. Ini berarti dia tidak bisa lagi menyegel kekuatan Thunder Crystal Beast. Terlepas dari betapa enggannya dia atau betapa marahnya dia tidak bisa melakukan apa-apa selain melarikan diri. Oh, sebuah klakson tiba-tiba bergema, nada kerasnya bergema di seluruh area. Setiap orang barbar, dari yang berada di dalam Laguna Guntur hingga yang berada di luar bentrok dengan 3 kekuatan, menjadi pucat karena ketakutan begitu mereka mendengar suara itu. Dan mereka semua mundur menuju tanah es terlarang. Penghancuran medan peredam listrik menandakan kegagalan operasi barbar timur di Laguna Guntur. Sen Ye sangat menyadari fakta ini. Saat bunyi klakson bergema di seluruh tanah terlarang guntur, setiap orang barbar timur yang bisa mendengarnya meraung marah, dengan enggan mundur ke arah tanah es terlarang. Pada saat yang sama, Thunder Crystal Beast memerintahkan semua guntur dan kilat di tanah terlarang guntur untuk menargetkan orang-orang barbar yang bersembunyi,
mengirimkan setiap sambaran petir dan gemuruh guntur menjadi hiruk-pikuk. Seolah-olah Dewa Guntur telah meledak menjadi kemarahan yang hebat, bertekad untuk membersihkan dunia dari kotoran dengan api listrik. Petir mengamuk menyapu orang-orang barbar timur yang mundur, menghancurkan banyak dari mereka berkeping-keping. Di salah satu bagian dari tanah terlarang Guntur tidak jauh dari Laguna Guntur, Yan Min dan kelompok barbar timurnya masih melawan 3 kekuatan. Terlepas dari fisiknya yang kokoh, Yan Min dipenuhi luka berdarah yang sedalam tulang. Masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Yumen dari Gunung 10.000 Binatang, raksasa barbar itu memasang ekspresi kegilaan. Dia melolong marah, bersiap untuk melawan Yumen sampai mati. Tapi klakson barbar yang menggelegar menyentak Yan Min dari kemarahannya yang hebat. Setelah melihat ke Laguna Guntur selama beberapa detik dengan ketidakpercayaan dan keraguan, dia tiba-tiba meraung, mundur ke tanah es terlarang. Perintah ini mengejutkan orang-orang barbar timur yang berada di tengah pertempuran 3 kekuatan. Mereka berhenti sejenak, linglung, lalu berbalik dan berlari menuju tanah es terlarang. Semua ini hanya butuh sekejap. Orang-orang barbar timur yang telah terkunci dalam pertempuran melawan 3 kekuatan tiba-tiba surut di laut. Salah satu yang terakhir mundur, Yan Min berada di belakang pasukan barbar yang mundur. Dia menyeringai saat Yumen mengejarnya, meraung, kamu tidak akan dibiarkan hidup. Semua praktisi bela diri yang masuk lebih dalam ke makam dewa akan dibunuh satu demi satu. Kalian semua akan mati. Saat kata-kata ini bergema di seluruh area, Yan Min berteriak dengan marah, meluncur ke kejauhan seperti batu raksasa. Tindakannya membuat setiap praktisi bela diri dari 3 kekuatan terkejut dan bingung. Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Lihat ke langit. Guntur dan kilat dari tanah terlarang Guntur menyerang orang-orang barbar timur hampir seolah-olah mereka telah menjadi makhluk hidup. Ini tidak bisa dipercaya. Ye Yihao, Huang Zuli, Yumen, Feng Yiyu, dan semua orang dari ketiga kekuatan itu berdiri diam, namun kilat yang memancar dari langit tampaknya mengabaikan mereka. Di sisi lain, busur petir tebal akan menyerang kepala orang barbar timur yang melarikan diri, meninggalkan gemuruh guntur yang memekakkan telinga di belakang mereka. Serangan sengit ini tepat, hanya menargetkan orang barbar timur. Di mana Qin Lai dan teman-temannya? Huang Zuli bertanya dalam kesadaran yang tiba-tiba. Saat dia berbicara, wajah kosong menghiasi wajah para praktisi bela diri Gunung 10.000 Binatang, Sekte Artefak Surgawi, Kultus Fudu Hitam, dan 3 keluarga besar. Namun, seseorang telah memperhatikan gerakan Qin Lai dan mengambil momen ini untuk membicarakannya. Mereka menyelinap pergi saat kami terperosok dalam pertempuran berdarah beberapa waktu lalu, kata mereka. Mereka meninggalkan. Roda gigi dalam pikiran Huang Zuli berputar saat dia menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening. Itu tidak mungkin benar. Mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja. Mungkin Qin Lai menyebabkan perubahan aneh di tanah terlarang Guntur. Orang itu bisa mengendalikan guntur dan kilat di tempat ini, jadi mungkinkah dia penyebabnya? Feng Yiyu berseru kaget. Guntur Laguna. Dia pasti berada di Laguna Guntur. Mata air jiwa murni. Dia mungkin kembali untuk mendapatkan mata air jiwa murni. Orang pembawa sial. Banyak praktisi bela diri menyadari hal ini, dan setelah beberapa saat ragu-ragu, ketiga kekuatan itu berbalik dan menuju Laguna Guntur. Hanya badai pasir emas yang tersisa di medan perang, yang perlahan memudar untuk mengungkapkan Culi. Setelah beberapa saat merenung dalam diam, dia tanpa kata-kata mengikuti semua orang kembali ke Laguna Guntur. Du Xiangyang, Luo Chen, Sue Moyan, Song Tingyu, Pan Qianqian, dan Xie Jingxuan berdiri di luar Laguna Guntur. Mereka menjulurkan leher mereka, mengintip ke kedalamannya. Pada titik waktu ini, Shen Ye sudah lama memimpin rekan-rekan barbar timurnya dalam retret yang menakutkan. Lusinan mayat barbar timur tergeletak berserakan di sekeliling Laguna Guntur. Setelah mengalahkan retret yang tergesa-gesa dan melelahkan, sisa pasukan mereka jelas gagal membawa mayat-mayat itu bersama mereka. Qin Lai. Du Xiangyang berteriak dari atas. Dari dasar Laguna, Qin Lai mendongak dan berseru, apakah kalian baik-baik saja? Kami semua baik-baik saja. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Song Tingyu bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Qin Lai tersenyum tenang dan merenung sejenak. Kemudian dia berkata, jangan turun dulu. Bantu saya dengan menjaga pintu masuk dan mencegah siapapun masuk. Baiklah, Du Xiangyang setuju, dengan tenang berbalik untuk duduk di tepi Laguna. Song Tingyu, Xie Jingxuan, Sue Moyan, dan Pan Qianqian mengikuti jejaknya, duduk satu demi satu untuk menjaga Laguna. Mereka tidak punya masalah dengan membiarkan Qin Lai mengurus situasi di sana. Namun,
Wajah Luo Chen kaku dan penuh keengganan, dan dia tidak mau berpaling dari kedalaman laguna. Sudah waktunya untuk duduk dan beristirahat, Luo Chen. Du Xiangyang menepuk tanah di sampingnya, memberi isyarat sambil tersenyum. Dia tidak akan membiarkan kita pergi ke sana. Apakah dia mencoba mengambil mata air jiwa murni untuk dirinya sendiri? Luo Chen jelas tidak nyaman dengan pengaturan ini. Du Xiangyang tertawa keras. Roh petir masih ada di bawah sana. Bahkan jika dia benar-benar ingin mengambil semua mata air jiwa murni untuk dirinya sendiri, apakah kamu dapat menghentikannya? Luo Chen mengerutkan kening. Kami telah melakukan semua yang kami bisa. Adapun apakah kita akan mendapatkan mata air jiwa murni itu akan tergantung pada keberuntungan kita. Tidak bisa dipaksakan, kata Du Xiangyang dengan tenang. Setelah ragu-ragu sejenak, wajahnya muram, Luo Chen akhirnya pindah ke samping Du Xiangyang dan duduk. Di bagian bawah laguna guntur, lantainya tertutup kristal jiwa yang cerah, Qin Lai menghela nafas. Aku di sini untuk menyegelmu dengan batu nisan penyegel iblis, katanya. Berjongkok di depannya, sejelas 6 mata air jiwa murni yang mengalir di sekitarnya, adalah binatang kristal guntur. Matanya yang cerdas bersinar dengan cahaya ketidakberdayaan dan kesedihan. Sebuah gumpalan kesadaran pikiran dalam bentuk tembakan cahaya listrik dari pupilnya. Saya tahu. Saya mengerti. Anda memiliki esensi dari roh api dan roh kayu di dalam diri Anda. Saya tahu Anda memiliki batu nisan penyegel setan. Saya juga datang untuk mata air jiwa murni dan kristal jiwa di sini. Qin Lai tidak berniat menyembunyikan motifnya. Kamu bukan satu-satunya. Setiap makhluk yang memasuki tanah terlarang guntur untuk merebut mata air jiwa murni, mencuri kristal jiwa, dan menyegelku. Setiap sambaran petir yang dimiliki oleh Thunder Crystal Beast sepertinya mengandung desahan. Qin Lai diam-diam menyaksikan retakan muncul di tubuh kristal binatang itu. Itu adalah tanda betapa parahnya luka-lukanya. Setelah pertimbangan panjang, Qin Lai dengan tenang berkata, ceritakan tentang keadaanmu. Binatang kristal guntur seperti saya lahir di tanah yang penuh kekerasan dan gemuruh. Kita secara inheren memiliki kekuatan guntur dan kilat dunia di dalam diri kita, dan mampu mengendalikan kekuatan itu sejak lahir. Kita hidup untuk guntur dan kilat, dan itu hidup di dalam kita. Sepanjang yang bisa kuingat, aku adalah tawanan dari tempat ini, terpenjara sebagai mata dari Forbidden Land of Thunder. Saya tidak tahu apa saya ketika saya masih muda. Tapi saya tahu bahwa saya bisa mengendalikan tanah terlarang guntur dan menggunakan guntur dan kilat untuk mengolah dan tumbuh. Namun, sama seperti aku bisa mengendalikan tanah terlarang petir, itu dan makam dewa mengendalikanku. Saya hanya diizinkan untuk bergerak di sekitar domain guntur dan kilat ini, tidak dapat pergi. Saat saya perlahan tumbuh, makhluk yang sangat kuat melemparkan jiwa elit ke domain ini dan memberitahu saya cara memperbaiki mereka, cara menggunakan petir untuk meredam mereka satu persatu. Saya belum pernah melihat orang itu. Saya hanya mendengar suaranya. Dia mengatakan kepada saya bahwa, selama saya mematuhi perintahnya dan memurnikan 9 mata air jiwa murni dari jiwa para elit yang dia berikan kepada saya, dia akan membebaskan saya dan mengizinkan saya pergi. Jiwa para elit dilemparkan kepadaku satu demi satu. Banyak dari mereka yang tidak tahan dengan pemurnian oleh guntur dan kilat dan langsung hancur. Setelah kehancuran, bagian dari jiwa yang kuat ini membentuk kristal jiwa. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan begitu banyak jiwa aku hanya bisa memperbaiki 6 mata air jiwa murni. 3 masih dibutuhkan untuk menyelesaikan satu set 9. Sayangnya, orang itu sudah lama tidak melemparkan jiwa ke sini, dan aku juga belum mendengar suaranya. Tampaknya orang yang memenjarakan saya di sini, penguasa tempat ini, telah mengalami semacam kecelakaan. Orang itu pernah memberitahuku bahwa, jika dia tidak muncul untuk waktu yang lama, seseorang dengan dimensi Ling Tombstone akan datang. Jika itu masalahnya, dia bilang aku harus patuh, memberikan orang yang memiliki batu nisan itu segalanya di tanah terlarang guntur, dan membiarkan diriku disegel. Dia mengatakan itu satu-satunya harapan saya untuk melarikan diri dari tempat ini. Pada titik ini, Thunder Crystal Beast berhenti dan menatap Qin Lai dalam-dalam. Aku merasakan aura roh kayu dan roh api di tubuhmu sejak kamu tiba di sini. Saya tahu Anda memiliki dimensi Ling Tombstone. Anda adalah orang yang dia bicarakan. Tapi aku tidak ingin mempercayai kata-kata orang itu. Saya tidak ingin disegel. Saya tidak ingin terjebak di batu nisan. Saya ingin mencoba dan melihat apakah ada cara lain. Saya ingin melarikan diri dari tempat ini dan mencapai dunia luar sendiri. Itulah sebabnya aku mencegahmu mengendalikan kekuatan guntur dan kilat. Saya berharap bahwa Anda akan dibunuh oleh orang lain, mengakibatkan batu nisan menjadi tak bertuan sekali lagi. Saya pikir ini akan membantu saya menjadi bebas.
Mungkin semuanya sudah lama ditentukan oleh takdir. Orang-orang lebih mengetahui rahasia tempat ini daripada kamu datang. Mereka bahkan membawa sesuatu yang bisa menahanku, mengatakan bahwa mereka akan menangkapku hidup-hidup dan membawaku dari makam dewa untuk memurnikanku. Untuk menggunakan saya sebagai korban yang hidup. Pada akhirnya, saya terluka parah, dan kekuatan saya habis. Saya merasakan bahwa perubahan besar telah terjadi di tanah terlarang Guntur. Aku mungkin tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan tempat ini lagi. Saya juga tidak ingin ditangkap oleh orang-orang itu. Sekarang aku tunduk pada takdir. Aku akan membiarkan diriku disegel oleh Demon Ceiling Tombstone. Saya akan bertindak sesuai dengan rencana orang itu. Setelah semua yang terjadi, Thunder Crystal Beast mengundurkan diri dari nasibnya dan berusaha untuk bergabung dengan Demon Ceiling Tombstone. Ia melakukannya dengan sukarela, seperti roh api dari tanah terlarang api. Mungkin roh api, roh kayu, dan roh guntur semuanya dijanjikan hal yang sama. Selama mereka dengan rela menyerahkan dan membiarkan batu nisan penyegel iblis untuk menyegel mereka, mungkin masih ada harapan untuk kebebasan. Ini adalah janji yang dibuat oleh penguasa makam dewa kepada mereka. Roh kayu telah melawan, mencoba meninggalkan makam dewa menggunakan Ye Yihao, tetapi gagal. The Demon Ceiling Tombstone akhirnya menyegelnya. Thunder Crystal Beast melawan seperti yang dimiliki roh kayu. Namun, itu juga gagal. Pada akhirnya, itu tunduk pada takdir juga. Apakah pengetahuan Anda terbatas hanya pada tanahnya? Rahasia apa yang disimpannya? Qinlai bertanya, tidak mau menyerah begitu cepat. Semua yang dia ketahui tentang makam para dewa berasal dari penjelasan Feng Yiyu dan Chuli. Pemahaman Chuli tentang makam para dewa bahkan lebih buruk daripada Feng Yiyu dan Yumen. Keduanya lebih akrab dengan rahasia makam dewa karena mereka berdua tinggal di benua celah surgawi, yang menjadi tempat masuknya. Jika Qinlai benar-benar bisa mempelajari rahasia tempat misterius ini, dia akan tahu tentang rencananya dan mengapa itu dibuat. Jika dia tahu hal-hal ini, mereka bisa memberinya keunggulan di kemudian hari. Saya bukan satu-satunya roh. Seperti saya, yang lain hanya ada sebagai mata dari formasi masing-masing. Kita semua terjebak. Kami semua terpenjara dalam domain kami sendiri. Thunder Crystal Beast menghela nafas dalam-dalam. Meskipun kami sudah lama berada di sini, kami tidak mengerti tempat ini. Hanya itu yang saya tahu. Pengakuan roh guntur menyebabkan Qinlai mengerutkan kening dalam-dalam. 6 mata air jiwa murni yang aku perbaiki tidak lagi berguna bagiku. Thunder Crystal Beast menghela nafas panjang. Api listrik dan kilatan petir yang menyelimuti mata air jiwa murni berubah menjadi cahaya pelangi dan ditelan oleh roh guntur. Kekuatan yang melindungi 6 mata air jiwa murni menghilang, tiba-tiba membuat mereka terbuka. Aura jiwa yang murni dan menyegarkan terpancar dari Laguna Guntur. Song Tingyu dan yang lainnya duduk di sekitar Laguna Guntur segera menjadi waspada, mata mereka cerah karena gembira. Mereka bisa merasakan kehadiran yang menakjubkan dari mata air jiwa murni. Mereka semua tidak mampu menekan rasa ingin tahu mereka. Mereka berbalik dan menjulurkan leher untuk melihat ke Laguna Guntur. Terkejut oleh aura mata air jiwa murni, Qinlai secara naluriah mendongak dan berkata, lemparkan aku beberapa botol batu giok. Du Xiangyang dan Luo Chen segera menjadi gugup karena kegembiraan, kebahagiaan melompat ke wajah mereka. Mereka buru-buru meraih cincin spasial dan hendak mengeluarkan beberapa botol batu giok untuk menampung mata air jiwa murni. Namun, pada saat yang sama, perubahan mendadak terjadi. Ketika api listrik dan petir yang melengkung dikeluarkan dari mata air jiwa murni, tidak meninggalkan apapun untuk menahan aura jiwa jernih mereka agar tidak dilepaskan. The Soul Suppressing Orb di dahi Qinlai sepertinya mendeteksinya. Seperti pembukaan mata ketiga, cahaya terang tiba-tiba bersinar dari dahinya. Dari posisi mereka di atas Qinlai, yang lain untuk sementara dibutakan oleh cahaya terang. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di Laguna. Pergantian peristiwa ini juga mengejutkan Thunder Crystal Beast. Wosh wosh, wush. Seolah bergerak atas kemauan mereka sendiri, 6 mata air jiwa murni mengalir ke dahi Qinlai. The Soul Suppressing Orb menghabiskan 6 aliran energi dalam rentang beberapa napas, lalu surut kembali ke dahi Qinlai, menjadi tidak aktif. Kemudian, segera setelah orb penekan jiwa menghilang dari pandangan, batu nisan penyegel iblis muncul dari cincin spasial Qinlai dengan sendirinya. 7 sinar cahaya yang menyerupai rantai ilahi ditembakkan dari batu nisan penyegel iblis, melayang-layang di sekitar-sekitarnya. Mereka sepertinya mencari sesuatu, tindakan yang membuat Qinlai tercengang. 7 rantai cahaya murni menjelajahi Laguna Guntur, akhirnya mengunci Thunder Crystal Beast. Sebelum Qinlai bisa bereaksi, 7 rantai cahaya ilahi menempel erat di sekitar Thunder Crystal Beast.
Qin Lai hanya bisa menyaksikan dengan kaget saat batu nisan penyegel iblis perlahan menarik binatang kristal guntur ke dalamnya. Pada akhirnya, roh guntur berubah menjadi sambaran petir yang melonjak melalui rantai dan menghilang ke batu nisan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pertama, orb penekan jiwa melepaskan cahayanya yang menyilaukan, merebut mata air jiwa murni sebelum kembali bersembunyi. Kemudian dimensi Ling Tombstone terbang keluar, mencari di area tersebut, dan menyegel Thunder Crystal Beast setelah gagal menemukan hal lain. Saat cahaya di Laguna Guntur menghilang, Du Xiangyang dan yang lainnya sekali lagi dapat melihat ke dalamnya, tetapi pertama-tama mereka menyadari bahwa kilat di langit telah berkurang murkanya. Qin Lai mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Langit tidak memiliki guntur yang menggelegar seperti biasanya. Bahkan petak-petak petir yang menyerupai naga telah menyerbu kembali ke dalam jurang tempat mereka berasal, menghilang dari pandangan. Sebuah gemuruh memekakkan telinga berasal dari jauh di bawah tanah. Tanah terlarang guntur tampaknya mengalami gempa berkekuatan besar, retakan dalam muncul saat tanah bergetar. Formasi menakjubkan tanah terlarang guntur runtuh. Guntur dan kilat abadi akhirnya akan segera berakhir. Semua karena roh guntur telah disegel. Qin Lai, apa yang terjadi? Song Tingyu berteriak kaget. Dia mengambil mata air jiwa murni. Luo Chen mencibir. Semuanya menghilang dalam kilatan cahaya terang itu. Tidak, itu tidak mungkin benar. Du Xiangyang menggelengkan kepalanya. Kami bahkan belum memberinya botol giok. Apakah dia memiliki cukup botol giok untuk menyimpan setiap mata air jiwa murni? Dia pasti memiliki lebih dari yang dia percayai. Luo Chen berteriak, ekspresinya dingin. Dia yakin bahwa Qin Lai telah mengambil semua mata air jiwa murni untuk dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa Qin Lai menciptakan cahaya yang menyilaukan itu sehingga mereka tidak akan bisa melihatnya mengambilnya. Dia percaya bahwa Qin Lai tidak ingin berbagi. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa orb penekan jiwa di dahi Qin Lai telah menghabiskan 6 mata air jiwa murni. Aku tidak mengambilnya, kata Qin Lai, menyipitkan matanya. Dia mencari di benaknya dan menemukan bahwa 6 aliran energi mengalir tak terkendali menuju kedalaman orb penekan jiwa yang belum dia jelajahi. Qin Lai sama bingungnya dengan orang lain, dan dia tidak tahu mengapa orb penekan jiwa akan bertindak sangat aneh pada saat kritis seperti itu. Tapi dia tidak ingin membuang waktu untuk menjelaskan situasinya. Aku akan menjelaskan apa yang terjadi pada mata air jiwa murni ketika kita punya waktu. Saat ini, kalian semua harus turun ke sini dan membantuku mengumpulkan kristal jiwa. Qin Lai berteriak kepada mereka. Karena roh guntur telah disegel, semua guntur dan kilat di tanah terlarang guntur akan berangsur-angsur menghilang. Akan sulit bagiku untuk mencapai level kekuatan seperti sebelumnya. Kultus Fudo Hitam, 3 keluarga besar, Sekte Artefak Surgawi, Gunung 10.000 binatang, bahkan orang barbar timur akan kembali setelah menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Kita tidak punya banyak waktu. Dapatkan kristal jiwa dulu. Fokus pada apa yang penting. Saya percaya Qin Lai. Dengan cepat, Du Xiangyang dan yang lainnya dengan cepat mencapai kesepakatan. Bahkan Luo Chen tahu mereka tidak bisa menunda masalah ini lebih lama lagi. Dia berhenti mencoba menginterogasi Qin Lai dan segera melompat ke Laguna Guntur bersama yang lain. Banyak hal berubah setelah Thunder Crystal Beast disegel. Seperti api di akhir masa pakainya, nyala listrik dan kilatan petir yang awalnya mengisi Laguna Guntur berangsur-angsur padam. Getaran gemuruh, awalnya marah dan tak henti-hentinya, perlahan menjadi tenang seperti lautan setelah badai. Keenam kelompok Qin Lai mendarat di dasar Laguna tanpa hambatan. Tidak semua kristal jiwa terang yang tersebar di dasar Laguna memiliki kualitas yang sama. Beberapa penuh dengan kekuatan jiwa, cerah tembus cahaya, sementara yang lain tidak seterang dan mengandung kotoran di dalamnya. Namun bahkan kristal jiwa dengan ketidakmurnian bernilai sebanyak kota-kota di tanah kekacauan. Kristal jiwa yang lebih kecil di Laguna seukuran kenari, sedangkan yang lebih besar dan sangat berharga seukuran kepala seseorang. Setidaknya harus ada 1000 kristal jiwa kegembiraan terpancar di mata Xie Jingxuan. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang mata air jiwa murni. Begitu dia mendarat, dia bergerak di lantai berlumpur Laguna, menggunakan cincin spasialnya untuk mengumpulkan kristal jiwa. Semua orang juga ikut beraksi. Mereka tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk berbicara, dan sebaliknya mereka bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa mengumpulkan kristal jiwa paling banyak. Qin Lai ada di antara mereka, tetapi tidak segera bergerak untuk mengambil kristal jiwa dari lantai Laguna. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Lai pertama-tama berusaha menenangkan dirinya. Dia menahan diri untuk tidak menggunakan jiwanya untuk memeriksa orb penekan jiwa dan malah pindah untuk mengurus hal-hal di depannya. Qin Lai melihat ke 8 batang kayu tebal Thunder Blitz. Log kayu ini sangat tinggi,
menonjol tinggi ke langit seperti obelis siling. Di sekeliling setiap batang kayu ada benang-benang dari logam perak. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa kayu itu memiliki pola yang tampaknya telah terbentuk secara alami. Butir setiap potongan kayu menyerupai kilat berpola dan tampak misterius dan mendalam. Untuk menangkap roh guntur hidup-hidup, dibutuhkan banyak upaya bagi orang barbar timur untuk mengumpulkan 8 batang kayu Thunderblitz ini. Masing-masing berusia ribuan tahun dan sangat berharga. Meskipun awalnya berharga, batang kayu Thunderblitz telah menghabiskan banyak sekali guntur dan kilat dari Laguna Guntur. Akibatnya, setiap batang kayu mengandung banyak energi guntur dan kilat. Potongan-potongan kayu ini adalah bahan roh guntur dan kilat berkualitas tinggi. Mereka dapat digunakan untuk membuat bom mendalam Terminator. Mata Qinlai bersinar terang. Saat Luo Chen dan yang lainnya memfokuskan semua energi mereka untuk mengumpulkan kristal jiwa, dia memasukkan ke-8 batang kayu Thunderblitz ke dalam cincin spasialnya. Setelah ke-8 lock berada di dalam cincin spasialnya, dia menyingkirkan batu nisan penyegelan iblis. Menggunakan kesadaran pikirannya untuk memeriksa cincin itu, dia menemukan bahwa ruang di dalamnya penuh. Cincin spasial Qinlai hanya bisa menampung begitu banyak. 12 obelis penyegel, 8 batang kayu Thunderblitz, semuanya sangat besar. Jika Qinlai menambahkan hal lain kepada mereka, batas cincin spasialnya akan terlampaui. Saya harus mendapatkan cincin spasial kelas tinggi, pikir Qinlai pada dirinya sendiri. Ada ribuan kristal jiwa di lantai Laguna Guntur. Namun, dengan semua orang menjelajahi Laguna untuk mereka, lantai disapu bersih hanya dalam waktu setengah jam. Bagian bawah Laguna segera dibersihkan. Qinlai berkonsentrasi untuk merasakan sekelilingnya. Saat dia hendak menjelajahi Laguna lebih dalam, ekspresinya berubah. Bagian bawah Laguna Guntur dapat dianggap sebagai pusat tanah terlarang Guntur. Setelah roh Guntur disegel, mata air jiwa murni diambil, dan kristal jiwa dibersihkan, getaran berbeda terpancar dari bawah tanah. Lari! Qinlai berteriak. Semua orang di kelompoknya memandangnya dengan ekspresi bingung seolah-olah mereka tidak puas dengan keuntungan mereka saat ini. Mereka tampak bersiap untuk melanjutkan pencarian di area tersebut. Orang-orang dari 3 kekuatan lain, serta orang barbar timur, mungkin akan segera kembali, jelas Qinlai. Juga, Laguna Guntur akan segera meledak. Tempat ini akan meledak. Du Xiangyang bertanya dengan tidak percaya. Iya, itu akan. Lalu apa yang kita tunggu? Mari kita pergi dari sini. Lari. 7 dari mereka melonjak dari dasar Laguna Guntur, dengan cepat naik. Setelah mencapai permukaan, Qinlai memilih arah acak untuk terbang dan semua orang mengikuti. Hanya 15 menit setelah kepergian kelompok Qinlai, busur petir yang menyilaukan dan gemuruh yang intens dan menggelegar meletus dari kedalaman Laguna Guntur. Ledakan. Laguna Guntur menjadi kilatan cahaya yang terang, ledakan percikan api yang cemerlang meledak dari pusatnya. Semua jejak energi guntur dan kilat yang tersisa tersebar dalam keributan. Ini mengurangi Laguna Guntur menjadi lubang besar yang membara sedalam ratusan meter. Adegan menakjubkan dari sebelumnya telah hilang. Tidak ada kristal jiwa atau mata air jiwa murni untuk dikagumi. 1 jam kemudian, praktisi bela diri Black Fudo Cult, 3 keluarga besar, sekte artefak surgawi, dan gunung 10.000 binatang akhirnya tiba di lubang yang membara. Mereka semua mengambil tanah yang hancur, tertegun. Di mana Laguna Guntur? Mengapa ada lubang besar di tempat dulu? Apa yang terjadi? Di mana orang barbar timur? Ada fluktuasi intens guntur dan kilat di sini. Laguna Guntur pasti meledak. Tapi di mana kristal jiwa dan mata air jiwa murni? Apakah mereka hancur dalam ledakan itu? Apakah Qinlai atau orang barbar timur mengambilnya? Sial! Huang Zuli, Ye Yihao, dan yang lainnya berkumpul di sebelah lubang besar, memerintahkan bawahan mereka untuk menjelajah ke dalamnya dan mencari petunjuk tentang apa yang terjadi. Segera setelah itu, orang-orang mereka kembali, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah menggelengkan kepala di hadapan tatapan penuh harap para pemimpin mereka. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Laguna Guntur hancur, dan kristal jiwa dan mata air jiwa murni tidak ditemukan dimanapun, kata seseorang, dengan kepala tertunduk. Semua orang yang hadir mulai mengutuk dan asap keluar dari telinga mereka. Kebencian mendidih dalam diri mereka masing-masing. Semua kecuali Culi, yang berdiri di antara mereka. Setelah mengamati lubang yang dulunya adalah Laguna Guntur, dia diam-diam pergi. Sebagai anggota Sekte Terminator, Culi dapat dengan mudah mengenali kekuatan guntur dan kilat. Dia juga menyadari kemampuan Qinlai. Setelah memeriksa area dengan kesadaran pikirannya, dia samar-samar mendeteksi kehadiran Qinlai. Dia yakin bahwa Qinlai ada hubungannya dengan penipisan Laguna Guntur. Mencengkeram token Gunung Pedang Surgawi,
Chuli pergi tanpa sepatah kata pun dan mencoba merasakan lokasi Qinlai. Beberapa menit setelah Chuli pergi, tanda di pinggang setiap praktisi bela diri mulai berdering dengan marah. Orang-orang barbar timur kembali. Semua orang saling memandang, wajah mereka muram dengan kesadaran. Orang barbar timur melebihi jumlah kita, dan begitu Yan Min dan Shen Ye bergabung, potensi ofensif mereka akan berlipat ganda. Mata Huang Zuli bersinar dengan kebencian. Pemuja Fudo hitam kami telah berperang melawan orang barbar timur selama bertahun-tahun. Kami tahu kemampuan mereka. Karena Laguna Guntur telah dihancurkan, kami tidak lagi memiliki alasan untuk melawan mereka sampai mati. Feng Yiyu dan Yu Men mengangguk. Setelah bertukar pandang satu sama lain, mereka semua melakukan retret yang menentukan ke arah yang berlawanan dari orang barbar timur. Ketiga kelompok bergabung bersama untuk membentuk satu kelompok yang lebih besar sebagai tindakan pencegahan. Mereka takut diserang oleh orang barbar timur, jadi mereka tidak berani berpisah. Mereka ingin bersiap untuk keadaan yang tidak terduga. Kelompok Qinlai melaju melalui sudut terpencil tanah terlarang Guntur, bergerak menjauh dari Laguna Guntur yang hancur secepat kilat. Mata setiap orang dalam kelompok itu memancarkan kegembiraan yang tak tertahankan. Langit di atas mereka, yang dulunya merupakan badai petir yang sesekali menyambar kilat, kini berwarna abu-abu kusam. Petir tidak lagi mengamuk di udara. Tanah terlarang Guntur belum pernah mengalami ketenangan seperti ini selama puluhan ribu tahun. Ikuti aku. Pada titik tertentu, Sue Moyan telah bergerak di depan semua orang untuk memimpin mereka. Kita akan mengambil jalan memutar ke tanah es terlarang. Tanah dewa terkubur terletak di dalam tanah es terlarang, jadi itu unik dengan sendirinya, jelasnya sambil melaju. Dapat dikatakan bahwa, sampai tingkat tertentu, Sue Moyan dan Chu Li akrab dengan makam para dewa. Dia bisa lebih atau kurang tahu kemana harus pergi karena roh Guntur telah disegel. Akibatnya, tanah terlarang Guntur menjadi normal dan tidak lagi menghambat jenis energi roh lainnya. Qinlai dan yang lainnya tidak akrab dengan daerah itu, jadi mereka tidak punya masalah untuk mengikutinya. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka semua telah menggunakan hampir semua kekuatan roh mereka. Mereka menemukan tempat acak untuk berhenti dan menggunakan batu roh untuk pulih. Setelah energi roh mereka terisi kembali, mereka melanjutkan perjalanan sesuai dengan bimbingan Sue Moyan, hampir tidak pernah berhenti untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di perbatasan pegunungan es. Di sana, Sue Moyan tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke kejauhan. Tatapan semua orang menelusuri jarinya ke lokasi yang dia tunjuk. Pegunungan yang jauh dan tertutup salju membentang sejauh mata memandang. Pepohonan yang tertutup es menonjolkan bentuknya yang besar dan bergerigi, membentuk dunia es dan salju berwarna perak. Angin kecil bertiup melintasi kelompok itu, dingin menusuk tulang menusuk mereka seperti pisau es. Dan ini hanyalah tepi luar dari tanah es terlarang. Mereka semua saling memandang. Selain Qinlai, semua orang gemetar kedinginan. Secara naluriah, mereka membentuk perisai cahaya masing-masing. Dingin sekali udara dingin ini meresap sampai ke sumsum tulangku. Jika saya tidak membungkus tubuh saya dengan energi roh, saya akan mati rasa dengan cepat. Bahkan tendonku akan membeku dan menjadi es. Seru Du Xiangyang, dagunya menempel di dadanya. Api merah menutupi tubuhnya, dan dia menghembuskan udara panas. Jelas bahwa dia tidak bisa mentolerir dingin. Tanah es terlarang benar-benar tidak cocok untuknya sama sekali. Du Xiangyang hanya ahli dalam seni roh api. Sebagian besar hidupnya dihabiskan di tempat-tempat panas, menggunakan panas untuk berkultivasi, dan nyala api yang kuat untuk memurnikan tubuhnya. Luo Chen dan yang lainnya menyelubungi diri mereka dengan perisai cahaya mereka. Mereka semua berdiri di perbatasan tanah es terlarang. Mereka bersinar dengan cahaya, hampir seolah-olah mereka mengenakan baju besi yang berkilauan. Sekali lagi, Qinlai adalah pengecualian. Sama seperti di tanah terlarang Guntur, Qinlai tidak melindungi dirinya dari unsur-unsur, melainkan benar-benar mengekspos dirinya ke salju dan es. Dia membiarkan hawa dingin yang menusuk tulang dan angin dingin yang menerpa dirinya. Namun dia tersenyum bahagia. Dia santai, jelas nyaman dengan situasinya. Kakak Qin, apakah kamu tidak takut dingin? Pan Qianqian menatapnya dengan kaget. Hawa dingin telah membuat wajahnya semerah apel. Jika terlalu banyak energi dingin masuk ke tubuh Anda, itu akan mengganggu sirkulasi energi roh Anda. Jika kami menghadapi musuh, Anda tidak akan bisa melancarkan serangan secara efektif. Jangan khawatirkan dia. Song Tingyu tersenyum cerah. Dia memiliki kulit yang tebal. Energi dingin tingkat ini hanya akan bermanfaat baginya. Xie Jingxuan sedikit mengangguk. Sikap acuh tak acuh mereka mengejutkan Pan Qianqian. Dia baik-baik saja, kata Sue Moyan dengan suara kecil. Qinlai juga ahli dalam Frost Spirit Arts.
Setelah diam-diam memeriksanya dengan kesadaran pikirannya, dia tersenyum dengan tenang dan menjelaskan, Qin Lai memiliki 3 istana kelahiran beku. Mata Pan Qianqian bersinar karena terkejut. Hah? Mengapa Anda mengolah begitu banyak seni roh yang berbeda? Apakah kamu tidak takut mereka akan bentrok? Sepertinya tidak menjadi masalah untuk saat ini, kata Qin Lai meyakinkan dan tersenyum. Kemudian, pada saat berikutnya, dia terdiam, dengan jelas merenungkan sesuatu. Alis Luo Chen berkerut. Semua orang bisa menebak apa yang dipikirkan Qin Lai dan secara naluriah menjadi diam. Namun, saat Qin Lai hendak memberitahu mereka apa yang dia pikirkan, Luo Chen angkat bicara. Jangan repot-repot, geramnya. Tidak ada dari kami yang membantu dalam hal memperoleh mata air jiwa murni. Bahkan dengan mempertimbangkan orang barbar timur atau 3 kekuatan, kami tidak cukup membantu untuk upaya kami dianggap penting. Luo Chen dingin dan bangga, tapi dia tidak masuk akal. Dia punya banyak waktu untuk membahas hal-hal saat mereka bepergian. Selama perjalanan mereka ke Tanah Es Terlarang, dia telah memikirkan semua yang ada di pikirannya dan menyadarinya. Dia, Du Xiangyang, Sue Moyan, dan yang lainnya hampir tidak berpengaruh pada perjuangan untuk mata air jiwa murni di Tanah Terlarang Guntur. Dengan kata lain, bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa, Qin Lai akan melakukan semuanya dengan cara yang sama. Alih-alih menyediakan batu bara selama badai salju, apa yang mereka lakukan sama saja dengan menyepuh bunga. Paling-paling, bantuan mereka memberi mereka masing-masing dari kristal jiwa dalam jumlah besar. Itu tidak memberi mereka sebagian dari mata air jiwa murni. Luo Chen memiliki kodenya sendiri, perspektifnya sendiri tentang bagaimana hadiah harus didistribusikan. Sekarang dia akhirnya memikirkan semuanya, dia merasa lega. Dia percaya bahwa Qin Lai mengambil semua mata air jiwa murni adalah hasil yang logis. Luo Chen berpikir bahwa itu adalah haknya. Du Xiangyang mengerang, ekspresi aneh di wajahnya. Dia menggaruk kepalanya karena malu, tiba-tiba membuat situasi agak canggung. Setelah berhenti sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menyangka kamu begitu bijaksana, Luo Chen. Dibandingkan denganmu, aku sangat terpaku pada mata air jiwa murni itu. Sebelum Luo Chen angkat bicara, Du Xiangyang sebenarnya juga merasa kesal. Dia berpikir bahwa Qin Lai seharusnya tidak mengambil semua mata air jiwa murni. Sejak Qin Lai berpisah dengan Sekte Terminator di Tanah Kayu Terlarang, Du Xiangyang dengan kukuh berdiri di sisinya. Dia berpikir bahwa mengikuti Qin Lai pasti akan lebih baik daripada mengikuti Sekte Terminator. Kenyataan segera membuktikan bahwa pilihannya adalah yang benar. Qin Lai telah menemukan Laguna Guntur dan menemukan mata air jiwa murni di dalamnya. Du Xiangyang berpikir bahwa mungkin saja, dia bisa mendapatkan salah satunya. Namun, ketika Qin Lai mengaku mengambil semua mata air jiwa murni, Du Xiangyang marah. Dia berpikir bahwa dia pantas untuk memilikinya. Namun, begitu Luo Chen mengungkapkan pandangan logis tentang situasinya, Du Xiangyang menyadari bahwa dia sebenarnya tidak banyak membantu Qin Lai. Luo Chen benar. Dari sudut pandang Qin Lai, upaya semua orang dalam kelompok itu tidak sama dengan batu bara selama badai salju. Mereka baru saja menyepuh bunga. Mempertimbangkan itu, kristal jiwa adalah kompensasi yang lebih dari cukup. Bukannya aku ingin menyimpan mata air jiwa murni untuk diriku sendiri, tapi, untuk saat ini, aku tidak bisa mengeluarkannya dan memberikannya padamu, kata Qin Lai, merentangkan tangannya tanpa daya. Hanya itu yang bisa dia katakan kepada mereka. Ketika api listrik dan sambaran petir menghilang dari Laguna Guntur, memungkinkan aura menyegarkan mata air jiwa murni untuk melarikan diri, orb penekan jiwa muncul dari dahinya tanpa peringatan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Mata air jiwa murni menghilang ke dalam orb penekan jiwa bahkan sebelum Qin Lai bisa berpikir. Hanya setelah fakta bahwa dia menyadari apa yang terjadi. Pada saat itu, baik Du Xiangyang dan Luo Chen telah berdiri di tepi Laguna Guntur. Akibatnya, cahaya dari penampilan orb penekan jiwa telah membutakan mereka, mencegah mereka melihat apa yang terjadi di dasar laguna. Karena itu, mereka berasumsi bahwa dia telah mengambil mata air jiwa murni untuk dirinya sendiri. Saya percaya Qin Lai, kata Sue Moyan, menetapkan posisinya. Dan saya juga tidak berpikir kami memainkan peran yang layak mendapatkan mata air jiwa murni. Saya memiliki pendapat yang sama, tambah Xie Jingxuan. Song Tingyu mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman, menempel di lengan Qin Lai atas kemauannya sendiri. Jelas bahwa Qin Lai mendapat dukungan tanpa syarat. Setelah mendengar pendapat Luo Chen, Du Xiangyang secara internal telah menyelesaikan masalah ini. Sekarang Sue Moyan dan Xie Jingxuan juga telah mengungkapkan pikiran mereka, tiba-tiba muncul seolah-olah semua orang menerima kenyataan bahwa Qin Lai mengambil semua mata air jiwa murni untuk dirinya sendiri.
Karena tidak ada yang mempermasalahkannya, mereka tidak perlu lagi mengejar masalah itu. Tetapi, Pan Qianqian sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun Sue Moyan memotongnya. Cukup, Pan Qianqian menghela nafas dan menggigit bibirnya, dengan enggan terdiam. Apa itu? Qin Lai bertanya. Mengambil waktu sejenak untuk mengumpulkan pikirannya, Pan Qianqian mengabaikan Sue Moyan dan menemukan keberanian untuk berbicara. Jika kita tidak dapat mengambil kembali mata air kehidupan dari Xuan Zuli, akan sulit bagi Suster Sue dan ibunya untuk pulih. Namun, dengan mata air jiwa murni, Sister Sue akan dapat meminta Master Sekte untuk membantunya menukarnya dengan beberapa mata air kehidupan. Dengan cara ini, masalah yang mengganggu Sister Sue dan ibunya dapat diselesaikan. Pan Qianqian mengungkapkan alasan ketakutannya. Sue Moyan menggelengkan kepalanya. Kehilangan mata air kehidupan adalah kesalahan kami. Kami sudah berhutang terlalu banyak pada Qin Lai. Aku tahu, tetapi itu tidak berarti kamu harus berhenti hidup. Mata air kehidupan bisa menyelamatkanmu, kata Pan Qianqian, suaranya goyah. Qin Lai mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian dia berkata, mari kita mencari tempat untuk pulih dengan benar dan mencoba menggunakan kristal jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa kita. Kita belum perlu menjelajah lebih dalam ke tanah es terlarang. Tentu, semua orang langsung setuju. Mereka mencari tempat untuk duduk dan memulihkan diri, akhirnya menetap di tempat terpencil di hutan yang tertutup salju di tepi tanah es terlarang. Angin yang membawa pecahan es merusak daratan, melolong seperti suara logam yang berbenturan dengan logam. Kedengarannya seolah-olah udara dingin bisa menembus jauh ke dalam seseorang, sampai ke tulang mereka. Semua orang dalam kelompok Qin Lai berlindung di perisai cahaya masing-masing. Tidak lama setelah mereka duduk untuk memulihkan diri di hutan es pohon pinus, mereka menemukan diri mereka tertutup salju. Bahkan perisai cahaya yang mengelilingi mereka masing-masing dikepung, mengubahnya menjadi sekelompok manusia salju tanpa wajah. Qin Lai tidak terkecuali. Alih-alih memanggil perisai cahayanya sendiri, dia mengekspos dirinya ke elemen beku dari tanah es terlarang. Tak lama kemudian, selimut salju tebal menutupinya juga. Namun, sebelum memulai proses pemulihan, ia terlebih dahulu menggali jauh ke dalam orb penekan jiwa dengan kesadaran pikirannya. Ruang berkabut di dalamnya sangat luas dan tidak pernah berakhir, tak terbatas seperti sunyi. Kesadaran pikiran Qin Lai menjadi bayangan samar yang berkeliaran di dalam ruang itu, dan dia akhirnya tiba di diagram roh yang melayang. 4 diagram, pengumpulan roh, penyimpanan roh, penguatan, dan amplifikasi, menyerupai 4 lukisan besar yang membentang di langit. Segudang benang roh halus yang saling bersilangan untuk membentuk dunia keajaiban yang rumit. Pada saat yang sama, dunia lain ada di ruang ini. Dunia ini melayang di dekatnya, wajahnya dingin dan sedingin es. Dunia ini adalah konsep es yang dulunya tersembunyi di dalam Eye of Frost. Itu adalah lukisan mendalam yang dibentuk oleh konsep embun beku mutlak, lukisan yang awalnya menyegel para elit ras roh raksasa di tanah di bawah pegunungan Arktik. Lukisan konsep embun beku mutlak ini telah menjadi panduan Qin Lai, membantunya mengetahui rahasia seni beku dan membentuk 3 istana kelahiran beku di lautan roh dantiannya. Qin Lai awalnya memasuki orb penekan jiwa untuk mencari mata air jiwa murni dan mencari tahu kemana mereka pergi. Namun, melihat lukisan yang ditinggalkan Kaisar Es membuatnya terkejut. Selama bertahun-tahun, lukisan konsep es mutlak ini telah tersembunyi di dalam orb penekan jiwa seperti benda mati, tanpa energi. Itu hanya memancarkan aura dingin yang mendalam selama beberapa kali Qin Lai memasuki tanah es di bawah pegunungan Arktik untuk berkultivasi. Namun, ketika gumpalan kesadaran pikirannya tiba di tempat ini, Qin Lai menemukan bahwa kabut dingin menyelimuti lukisan itu. Sinar putih es yang tembus pandang mengalir tanpa tujuan di dalamnya. Konsep embun beku mutlak tampaknya mengandung semacam sihir. Lukisan konsep embun beku mutlak ini adalah hasil akhir dari pengumpulan semua konsep embun beku yang ditinggalkan Kaisar Es. Di dalam Graveyard of Gods, Forbidden Land of Ice terdiri dari batu-batu es yang sangat besar, angin yang membekukan, pegunungan yang tertutup salju, dan hujan es yang berputar-putar dalam jumlah tak terbatas. Tanah es terlarang jelas memiliki banyak kesamaan dengan pegunungan Arktik di benua pasang surut. Tentu saja, dibandingkan dengan pegunungan Arktik, tanah es terlarang 10 kali lebih dingin. Berfokus pada lukisan itu, Qin Lai menemukan bahwa bahkan dinginnya tanah di bawah pegunungan Arktik tidak dapat dibandingkan dengan tanah es terlarang. Mungkinkah udara dingin di tempat ini menyebabkan perubahan dalam konsep embun beku absolut ini? Qin Lai berpikir, jelas bingung. Krak, batu es pecah saat sinar menyilaukan cahaya pelangi ditembakkan dari cincin spasial Qin Lai, menyebarkan salju yang melapisi dirinya.
Suara itu mengejutkan Qinlai, menyentaknya dari pengamatannya yang cermat terhadap konsep embun beku mutlak di dalam orb penekan jiwa. Song Tingyu dan yang lainnya juga terkejut, dan mereka menatapnya dengan heran. Gerakan tiba-tiba mereka memecahkan salju yang menyelimuti mereka, menyebabkannya meluncur ke tanah. 7 lampu pelangi mengitari batu nisan penyegel iblis saat melayang di atas kepala Qinlai. 3 tetes cairan biru menetes di sepanjang batu nisan, masing-masing berisi guntur dan energi petir yang mengejutkan. Satu demi satu, batu nisan itu meluncur dan jatuh ke arah kepala Qinlai. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa setiap tetes cairan biru membawa sosok Thunder Crystal Beast kecil. Ini persis sama dengan esensi darah yang menyimpan kilin api kecil di dalamnya. Saat 3 tetes cairan biru hendak menyentuh rambut Qinlai, dia mengangkat tangannya. 3 tetesan memercik ke telapak tangannya, dengan cepat meresap ke tangannya dan menyatu ke dalam darahnya. Gelombang guntur keras dan energi petir berdesir dari tetesan, masing-masing berisi aura Thunder Crystal Beast. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka jelas bisa mengatakan bahwa 3 tetes cairan biru itu berasal dari batu nisan penyegel iblis. Ini berarti, setiap kali Qinlai menggunakan batu nisan penyegel iblis untuk menyegel salah satu dari 7 roh, dia sangat diuntungkan. Pada saat itu, Du Xiangyang memikirkan masa lalu, segera menyadari dari mana esensi darah Qinlai berasal. Sepertinya menjadi penguasa batu nisan penyegel iblis dan menyegel 7 roh sangat baik untukmu, Qinlai, kata Du Xiangyang, hijau karena iri. Luo Chen, di sisi lain, merasa pahit. Batu nisan penyegel iblis, bisiknya menyesal. Luo Chen pernah mencuri batu nisan penyegel iblis dari Qinlai dan bahkan menghabiskan waktu lama untuk menelitinya. Dia tidak hanya gagal mendapatkan apapun dari batu nisan penyegelan iblis, batu itu bahkan terbang kembali ke Qinlai segera setelah dia membawanya ke makam para dewa. Sangat jelas terlihat bahwa Demon Sealing Tombstone menganggap Qinlai sebagai tuannya. Setiap kali dia menyegel roh, batu nisan itu memurnikan esensinya dan menawarkannya kepada Qinlai. Kemudian, menggunakan esensi ini dan beberapa metode temper yang ajaib, Qinlai menggunakannya seolah-olah mereka adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Setelah 3 tetesan energi guntur dan kilat menghilang ke telapak tangan Qinlai, batu nisan penyegel iblis kembali ke cincin spasial sekali lagi. Sepanjang seluruh proses ini, mata Qinlai telah tertutup. Dia mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan merasakan 3 tetesan guntur dan energi kilat dalam darahnya, memelihara mereka. Dengan pikiran, dia menggunakan seni penyempurnaan darah, berniat menjadikannya esensi darahnya sendiri seperti yang dia lakukan untuk esensi roh api dan roh kayu. Qinlai segera memulai proses penyempurnaan. Seni pemurnian darah. Jadikan esensi darah milikmu sendiri. Mata Sue Moyan berbinar. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah 5 hari itu, Luo Chen dan yang lainnya dipenuhi dengan energi jiwa yang sangat besar, setelah menggunakan kristal jiwa memberdayakan jiwa sejati mereka. Setelah menggunakan sebagian dari kristal jiwa, masing-masing dari mereka dapat merasakan bahwa jiwa sejati mereka telah memadat dan menjadi lebih kuat. Persepsi jiwa mereka juga memiliki jangkauan yang lebih luas. Semua energi jiwa mereka jelas meningkat pesat. Pada saat yang sama, Qinlai telah menghabiskan 5 hari terakhir menyempurnakan 3 tetes cairan biru menjadi esensi darah hidupnya sendiri. Dia telah mencetak mereka dengan jejak jiwanya sehingga mereka menjadi bagian dari dirinya. Mari kita coba. Qinlai mengeluarkan perintah mental, menyebabkan 3 esensi darah terbaru muncul dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Ketiganya menyerupai batu permata biru. Dengan perintah lain, 6 esensi darah yang tersisa melayang keluar dari tubuhnya untuk bergabung dengan 3 lainnya. 9 esensi darah dari berbagai warna melayang di depan Qinlai, semuanya sangat terang. 3 adalah kirmizi yang menyala, 3 adalah batu giok yang menghijau, dan 3 berwarna biru yang mengejutkan. 9 esensi darah yang mengambang di depan Qinlai telah dibuat menggunakan seni penyempurnaan darah. Masing-masing telah disempurnakan dari esensi roh api, roh kayu, dan roh guntur, kemudian bergabung menjadi darahnya sendiri. Tetesan darah seperti permata dengan lembut memancarkan cincin cahaya yang cerah dan indah. Setiap esensi darah berbagi koneksi ajaib dengan Qinlai. Ketika dia memeriksa mereka dengan kesadaran pikirannya, dia bahkan bisa mengatakan bahwa mereka memiliki kecerdasan dasar. Seolah-olah mereka adalah bentuk kehidupan yang benar-benar baru yang baru saja muncul. Hanya merasakan mereka memberinya perasaan yang tak terlukiskan. 9 esensi darah ini berasal dari roh api, roh kayu, dan roh guntur. The Demon Sealing Tombstone memberikannya kepadaku setelah menyempurnakan esensi dari setiap roh. Qinlai tidak repot-repot menyembunyikan kebenaran saat dia memeriksa esensi darah dengan gembira.
Masing-masing tampak seperti batu permata. Darah. Masing-masing dari mereka adalah esensi darah. Pan Qianqian berteriak kaget. Bagi Pan Qianqian, esensi darah ini jelas merupakan batu permata yang mempesona yang mengandung percikan keindahan. Energi di dalamnya sangat kuat dan halus, kata Du Xiangyang. Dia sangat iri pada Qin Lai. Luo Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit, matanya dipenuhi dengan penyesalan. Esensi darah kehidupan yang ajaib seseorang harus membuat mereka marah dengan merawat mereka dengan darah mereka sendiri. Aku ingin tahu berapa banyak misteri lain yang tersembunyi di dalamnya. Sue Moyan berseru heran. Tiba-tiba, orb penekan jiwa yang tersembunyi di dalam dahi Qin Lai muncul sekali lagi. Daya tarik yang sangat kuat terpancar dari bola dalam gelombang, membentuk efek hisap yang intens. 9 esensi darah seperti permata berubah menjadi sinar cahaya, langsung terbang ke orb penekan jiwa. Kemudian, secepat itu muncul, orb penekan jiwa menghilang kembali ke dalam daging Qin Lai. Namun, hisapan yang kuat tidak pernah berhenti. Ekspresi Qin Lai terpelintir dengan takjub saat dia menyadari bahwa darah di nadinya dengan panik melonjak ke arah kepalanya. Seperti ruang hampa yang kuat, orb penekan jiwa di dahinya dengan cepat menguras darahnya. Ketika Qin Lai mencoba membentuk kesadaran jiwanya, dia menemukan bahwa energi jiwa dari jiwa sejatinya tampaknya memudar dengan cepat. Orb penekan jiwa tampaknya juga mengurasnya. Ini buruk. Takut kehabisan akal, Qin Lai segera memfokuskan semua kesadaran pikirannya dan memeriksa orb penekan jiwa. Dia melihat gumpalan darahnya menghilang di dalamnya, menuju ke area yang tidak diketahui yang masih tidak bisa dia jangkau. Tiba-tiba, kelelahan melanda Qin Lai, tanda bahwa energi jiwanya dengan cepat menipis. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Song Tingyu, Xie Jingxuan, Du Xiangyang, Luo Chen, Sue Moyan, dan Pan Qianqian membeku, menyaksikan adegan yang berlangsung di depan mereka. Mereka menatap kaget saat mata ketiga yang aneh muncul di dahi Qin Lai, menonjol dari dagingnya lalu membuka. Mengisap dan melahap 9 esensi darah, mata itu menyerupai lubang hitam yang mampu memakan segala sesuatu yang ada. Pada saat yang sama, mereka bisa melihat teror di wajah Qin Lai. Ini berarti bahwa semua ini telah membuat Qin Lai tidak sadar. Dia tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi padanya. Saat itulah semua orang benar-benar percaya penjelasan Qin Lai dari sebelumnya. Dia benar-benar ingin berbagi mata air jiwa murni dengan mereka, tetapi dia tidak bisa mengendalikan perubahan di dalam tubuhnya sendiri. Perubahan luar biasa yang terjadi di dalam Qin Lai mengejutkan semua orang. Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa membantunya. Wajahnya semakin pucat. Song Tingyu menangis dengan cemas. Dia kehabisan darah. Karena dia mengolah seni roh darah, Sue Moyan dapat segera mengetahui apa yang salah dengan Qin Lai setelah dengan cepat memeriksanya. Dia kehilangan setidaknya 1/5 dari semua darah di tubuhnya, dan itu masih tersedot keluar darinya. Semua darahnya mengalir ke dahinya. Xie Jingxuan berseru dengan lembut. Energi jiwanya juga terkuras, lihat matanya. Teriak Du Xiangyang. Semua orang melihat dan mata penuh ketakutan Qin Lai. Mereka jelas lebih redup dari sebelumnya. Ini berarti bahwa energi jiwa Qin Lai telah sangat terkuras dalam waktu singkat ini. Dia perlu mengisi kembali darah dan energi jiwanya secepat mungkin. Sue Moyan menangis. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan beberapa lusin kristal jiwa berkualitas tinggi dari cincin spasialnya dan menuangkannya ke tanah yang tertutup salju di kaki Qin Lai. Qin Lai, dia berteriak, ekstrak energi jiwa dari kristal jiwa secepat mungkin. Anda perlu mengisi ulang milik Anda sendiri. Sesaat kemudian, Song Tingyu juga beraksi, mengeluarkan kristal jiwanya yang berkualitas tinggi dan meletakkannya di sebelah Qin Lai. Darahnya, dia bergegas ke sisinya dengan panik, mencoba untuk meningkatkan kekuatan hidup Qin Lai dengan energi rohnya sendiri. Bagaimana kita akan mengisi kembali darah di tubuhnya? Tidak ada gunanya, kata Sue Moyan, menggelengkan kepalanya. Tidak ada darah kita yang cocok dengan darahnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Teriak Song Tingyu. Sue Moyan tidak menjawabnya. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Di tanah yang dingin dan bersalju ini, Qin Lai duduk dalam posisi tegak, lapisan es tebal terbentuk di tubuhnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi patung es. Wajahnya semakin pucat, matanya semakin redup. Dia sepertinya mati perlahan. Song Tingyu dan yang lainnya mengelilinginya, cemas dan khawatir, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membantunya. Beberapa waktu kemudian, mata Xie Jingxuan berbinar. Darahnya dan energi jiwanya tampaknya telah berhenti menipis. Setelah beberapa detik untuk merasakan kondisi Qin Lai, Sue Moyan kembali tenang. Dia kehilangan banyak darah, tapi sepertinya efek pengeringan itu benar-benar berhenti.
Dia tidak menjadi lebih buruk. Informasi ini memungkinkan grup untuk sedikit bersantai. Semua orang terus berkerumun di sekitar Qinlai, cemberut menutupi wajah mereka. Mereka menolak untuk menurunkan kewaspadaan mereka jika terjadi bencana lain. Di dalam orb penekan jiwa, gumpalan bayangan jiwa Qinlai menjelajah ke kedalamannya. Seperti biasa, dia hanya bisa melihat diagram roh. Namun, selain itu, dia bisa melihat aliran darahnya yang stabil dan energi jiwanya mengalir menuju ruang di luar mereka. Sepertinya ada pintu di balik diagram roh. Itu disegel, mencegahnya merasakan misteri yang tersimpan di dalamnya. Namun itu tidak mempengaruhi aliran darah atau energi jiwa. Qinlai sangat menyadari fakta bahwa 6 mata air jiwa murni, 9 esensi darahnya, dan energi jiwanya telah diserap ke dalam ruang di belakang pintu itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu itu, tetapi dia memiliki perasaan yang paling aneh. Rasanya seolah-olah semua elemen ini dikumpulkan di satu tempat dan menyatu. Apa yang akan terjadi setelah mata air jiwa murni, 9 esensi darahnya, dan energi jiwanya bergabung bersama? Qinlai tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu. Setelah memeriksa bagian dalam orb penekan jiwa sedikit lebih lama, Qinlai secara bertahap menarik kesadaran pikirannya. Kemudian dia membuka matanya. Aku baik-baik saja, kata Qinlai kepada Song Tingyu dan yang lainnya. Saya baru saja kehilangan banyak darah dan sebagian dari energi jiwa saya. Saya mungkin perlu waktu untuk pulih. Perubahan itu, apa yang baru saja terjadi di alam roh? Song Tingyu bertanya, penuh dengan kekhawatiran. Qinlai menggelengkan kepalanya, senyum pahit di wajahnya, lalu berkata, saya tidak bisa menjelaskannya, saya juga tidak benar-benar memahaminya, tapi saya pikir saya akan mengetahuinya setelah beberapa waktu. Dia memutuskan untuk menunggu semua yang ada di Soul Suppressing Orb untuk bergabung bersama. Dia ingin melihat hasil akhirnya. 510.